Noval, eh, sudah ada kedengaran suaranya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi Bapak dan Ibu. Ini sesi yang tidak kalah penting dengan sesi-sesi sebelumnya. Begitu, sempat dari kemarin saya sudah mengecek beberapa kerangka paper ataupun paper yang sudah jadi dan Bapak Ibu sudah kirimkan ke saya ataupun Mbak Hanifah. Beberapa memang perlu ada sedikit penyesuaian, tapi beberapa juga sudah ada yang sudah pas dan memang menurut saya juga sudah bagus. Itu belum menjadikan paper itu apa nggih bahasanya itu sempurna itu bukan, karena dalam dunia penulisan itu pasti tidak ada namanya paper yang sempurna Bapak dan Ibu, begitu. Tidak ada paper yang baik. Paper yang baik adalah paper yang disubmit nanti, kan begitu. Jadi mungkin kami memberikan sedikit masukan atau koreksi kemarin, tapi itu jangan dijadikan apa nggih sebuah hal yang memang itu harus dikerjakan, enggak. Kalau menurut Bapak dan Ibu itu masih wajar dan itu memang seharus seperti itu, enggak ada masalah. Kami hanya sebatas memberikan saran, koreksi sedikit, itu mau digunakan atau tidak, monggo silahkan Bapak Ibu yang lebih mengetahui terkait dengan riset ataupun kontennya masing-masing, kan begitu. Nah, untuk malam hari ini Bapak dan Ibu, sesinya adalah menemukan jurnal tujuan dari paper yang kita tulis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah mungkin sedikit memperbaiki papernya, itu tidak perlu dikirimkan lagi ke kami gitu. Kami hanya sebatas misal mengoreksi teknis-teknisnya, terus mungkin tipu-tipu sedikit dan seterusnya, tapi nanti selanjutnya biarkan jurnal yang bekerja Bapak dan Ibu. That's it, itu aja. Yang penting kita memberikan paper itu yang layak untuk submit. Perkara nanti mau ditolak pun itu nanti biarkan jurnal yang bekerja. Minimal paper kita sudah layak dulu untuk submit. Gitu aja Bapak Ibu semuanya. Gitu nggih. Jadi untuk malam hari ini mungkin pekerjaan atau paper yang Bapak Ibu sedang kerjakan bisa diletakkan dulu, bisa kita sisipkan sebentar. Sekarang materi untuk mencari rumah dari paper yang kita tulis ini, gitu. Jadi kalaupun kita sudah menulis paper, tapi kalau nggak tahu mau submit kemana, nah itu juga tidak bagus. Jadi harus kita tentukan juga mau submit ke queue berapa, mau submit ke jurnal mana, nah itu. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu, contoh kalau kita ingin submit ke Q1, berarti kita harus menyiapkan paper itu minimal standarnya harus standar paper Q1. Nah, itu. Jadi lebih enak nanti penulisannya. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi malam hari ini saya mohon izin, silahkan papernya bisa diletakkan dulu, disisipkan dulu. Kita fokus untuk mencari jurnal tujuan dari paper yang kita tulis. Nanti kalau sudah ketemu jurnalnya pasti enak nanti. Sudah terang gitu jalan, sudah kelihatan, oh harus ke sana, harus ke sini, nih, itu jelas. Begitu Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita mulai, sambil menunggu peserta dan Bapak dan Ibu yang lain juga bergabung, kira-kira dari materi sebelumnya apakah masih ada kesulitan Bapak dan Ibu? Masih ada kendala yang mungkin bisa kita diskusikan? Mas Novan, saya kan Oke, pakai laptop kantor, jadi ngambilnya tuh dari apa scan to direct gitu kan. Saya stand saya direct, nggih. ambil, saya ambil tuh saya jadi satu folder. Nanti maksudnya mau dipindahin ke apa namanya Nggih. desktopnya apa namanya mau di Mendeley desktop. Mandiri desktop gitu kan. Oke. Itu nanti soalnya kan saya cuma download, saya kumpulkan jadi satu gitu kan. Tapi nggak bentuknya sih nggak seperti yang di desktop itu bisa nggak ya gitu ya Mas Novan? Eh, Bentuknya bagaimana Ibu? Apakah Mendeley Reference Manager yang Ibu maksud? Ya dari referensi itu Yang dari Mandiri reference? referensi itu kan saya download aja Nggih. sesuai dengan arahan poin per poin itu kan yang pembahasan apa introductionnya dulu gitu kan Betul. yang ada 5 Iya. kalimat saya coba tapi karena pakai laptop kantor kan nggak ada Nggih. Mandiri desktopnya jadi saya kumpulin dulu gitu nanti mau saya masukin ke desktopnya itu bisa. Bisa Ibu. Jadi selama akunnya sama, tapi disinkronis dulu ya Bu ya. Pastikan sebelum Ibu ngecek di Mendeley satunya harus disinkronis dulu. Begitu. Jadi setiap eh,
dokumen atau artikel yang ada di Mendeley Bapak dan Ibu, kalau ingin pindah device ataupun apa itu, silakan pasti sebelum Bapak Ibu ngecek ke device yang lain itu harus sinkronis dulu. Contoh saya di komputer kantor sekarang gitu, okay. Jadi saya buka Mendeley reference saya dan saya sinkronis gitu. Sinkronis ada gambar seperti panah mutar warna hijau atau panah mutar begitulah. Itu dan nanti setelah Ibu sudah buka laptopnya sendiri di rumah, nah itu baru nanti selama pakai akun yang sama bisa disinkronis sebentar dan pasti tetap ada nanti Ibu dokumennya gitu. Berarti harus pakai akun sendiri ya, nggak bisa pakai akun anak ya. Iya benar Ibu. Jadi minimal kalaupun akun anak Ibu juga bisa selama itu akunnya sama gitu. Jadi nanti bisa login di laptop Ibu sendiri dengan akun anak Ibu begitu boleh. Gitu Ibu. Ya, Jadi dan nanti selama saya coba. akunnya sama aja. Ya. Gitu Ibu. Udah mulai paham sih. Siap. Makasih ya. Ada lagi? Ya, ada lagi kepada Ibu? Bisa bertanya? Iya. Oke, Ibu bagaimana? Iya, jadi saya belum mengirimkan paper saya ke Mas Novan. Saya lupa tadi waktu pertemuan 2 hari yang lalu, apakah paper itu sudah dalam bahasa Inggris atau masih dalam bahasa Indonesia, Mas? Bahasa Indonesia saja, Ibu. Mohon maaf, ya bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Jadi ya bukannya saya tidak bisa, cuma nggak lebih enak gitu, nggak lebih enak kalau mengoreksi masih bahasa Indonesia dulu, Ibu. Gitu. Oh iya. Dan dalam bentuk kerangka paper saja, Ibu mungkin. Oh gitu. Belum masuk di ininya site Mendeley-nya. Kalau site Mendeley kemarin, Ibu, di sesi 5 kemarin. Ya, maksud saya papernya itu udah masuk itunya ya, sudah masuk footnote-nya atau Mendeley site-nya itu. Referensinya, iya. Boleh? Oke, ya, baik. Itu saja, Mas. Boleh. Makasih banyak. Oke. Ya. Siap, Ibu. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin tanyakan? Kalau tidak, mungkin daripada nanti terlalu malam kembali Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini kita bisa langsung mulai saja, begitu nggih. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau hal yang ingin kita diskusikan lagi, bisa di akhir sesi, begitu nggih. Untuk malam hari ini yang manggung adalah Mbak Anifah. Ya, kemarin sempat nggak ada. Saya ingin menyapa dulu Mbak Anifah, apakah sudah hadir? Halo Mbak Anifah. Halo, selamat malam, Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nifah. Nah, sudah siap Mbak Nifah? Mungkin bisa kita langsung mulai saja. Nanti kalaupun Bisa ada langsung kita mulai, Mas. kekurangan bisa ditambahkan di akhir sesi saja. Begitu. Begitu, Mbak Nifah, silahkan. Kalau begitu saya langsung serahkan ke Mbak Nifah. Oke, terima kasih, Mas Novan. Sebelumnya, apakah suara saya aman, Bapak Ibu? Atau putus-putus? Bagus, Mbak. Aman, Jelas. ya. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai yang sudah dikatakan tadi oleh Mas Novan, gitu nggih, untuk topik pembahasan kita malam hari ini adalah bagaimana kita mencari jurnal tujuan yang tepat, lalu mungkin sedikit tips and tricks gitu nggih Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mencari jurnal tujuan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengerjakan anatomi paper gitu nggih, kita stop dulu. Nanti mungkin bisa dikerjakan setelah ini gitu nggih. Bisa dikirimkan ke saya ataupun Mas Novan jika Bapak Ibu sudah selesai gitu. Dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa kita juga punya video pembelajaran ya yang ada di Ormas Fokus dan yang ada di record Zoom gitu. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Aman nggih? Oke, di sini untuk kita mencari jurnal tujuan, kita memerlukan yang namanya Scopus, Bapak Ibu. Namun, untuk pencarian jurnal tujuan ini, kita nggak perlu yang namanya akun license. Kita nggak perlu yang namanya akun lisensi. Karena kalau semisal Bapak Ibu mencari jurnal tujuan menggunakan akun yang tidak berlisensi pun juga bisa kita lakukan. Perbedaannya adalah sama-sama kalau akun yang tidak berlisensi itu juga ada yang namanya searches ini Bapak Ibu. Jadi untuk pencarian jurnal tujuan, kita menggunakan
tools yang search ini. Nah, langkah awalnya Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu masuk dulu ke scopus.com, mau menggunakan akun yang license atau tidak, silahkan nanti kita loginkan dulu akunnya, gitu nggih. Nanti jika sudah, Bapak Ibu bisa mencari yang namanya searches ini. Apakah ada kendala? Oke. Kita klik yang namanya searches. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali klik yang search ini, Bapak Ibu, tampilannya pasti akan seperti ini. Di sebelah sini ada subject area, lalu ada enter subject area, gitu nggih. Nah, di sini tertera nih Bapak Ibu, ada 49.037 jurnal. Ini nggak cuma jurnal, mohon maaf, ada juga buku, ada juga conference proceeding, gitu nggih. Coba kalau kita filter, hanya jurnal saja, ada 44.000. Sedangkan kebutuhan kita hanya mencari satu jurnal, Bapak Ibu. Jadi di sini, Bapak Ibu jangan berkecil hati, Bapak Ibu jangan takut kalau tidak mendapatkan jurnal tujuan. Karena di sini tersedia 44.000, yang kita cari cuma satu, gitu nggih. 44.000 ini juga dia berada di kuartil 1 sampai 4. Jadi untuk pencarian jurnal tujuan ini kita juga bisa menspesifikkan Bapak Ibu mau di kuartil berapa gitu. Lalu yang perlu diketahui Bapak Ibu, selanjutnya adalah tools-nya nih. Tools-nya di bagian subject area ini kalau kita klik, dia akan muncul 4 tools. Yang pertama ada subject area, yang kedua ada title, yang ketiga ada publisher, dan yang terakhir ISSN. Mungkin saya akan menjabarkan sedikit terlebih dahulu nggih. Tools-tools ini tuh buat apa aja sih gitu nggih. Kalau untuk subjek area, nah ini untuk Bapak Ibu yang masih pertama kali mencari jurnal tujuan. Tidak ada rekomendasi dari promotor, tidak ada rekomendasi dari rekan-rekan, gitu nggih. Dan tidak ada sama sekali rekomendasi harus masuk ke jurnal A, B, C, D, E, seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya subjek area ini. Tapi Bapak Ibu, di Scopus itu juga punya subjek areanya sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan subjek area yang ada di Scopus. Nah, ini kita bisa scroll nih Bapak Ibu, atau bisa Bapak Ibu tuliskan. Misal nih, saya contohkan bidang kesehatan gitu nggih. Kesehatan di sini ada banyak. Ada environmental, ada chemical, ada medicine gitu nggih. Nursing dan social science, ada banyak. Di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan skop penelitiannya Bapak Ibu. Sesuai dengan skop fokusnya Bapak Ibu yang mana. Kalau semisal nih, loh Mbak, yang saya teliti tuh bisa masuk nih di health informatik, tapi juga bisa masuk di health information management gitu nggih. Itu Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu untuk di subjek area ini. Lalu yang selanjutnya, semisal education gitu nggih. Education. Nah, di sini kalau education itu maksudnya di social science. Lalu kalau Bapak Ibu religious studies atau tentang keislaman, masuknya nanti ada di religious studies. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Gitu. Jadi kalau education itu education secara global social science-nya. Lalu selanjutnya, semisal kita masuk ke kesehatan, kita pilih nih, bisa Bapak Ibu klik. Kita pilih yang sesuai yang mana. Semisal health environment management, terus informatik. Nah, setelah kita sudah pilih subjek areanya, Bapak Ibu bisa apply. Nah, setelah kita apply, dari 44.000 sudah tersaring menjadi 198. Tapi Bapak Ibu, ini kan juga masih dari kuartil 1 sampai 4. Jadi kita harus mengfilter. Filternya ada di sebelah kiri. Sama seperti waktu pencarian referensi, tapi kita ini ada di sebelah kiri gitu ya. Di sini isinya hanya kuartil dan juga source type. Silahkan untuk kuartil, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Mau di kuartil 1-2, mau di 3-4, 1-4, silahkan bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini juga bisa pilih lebih dari satu Bapak Ibu. Misal, saya mau di kuartil 1 dan kuartil 4. Lalu short step-nya dipilih jurnal, lalu bisa silahkan Bapak Ibu apply. Dari 190-an,
dia tersaring hanya 93 result. Kita masih mendapatkan 93 hasilnya, Bapak Ibu. Kok masih banyak, nggih? Dari 1 atau 2 kita diberi 93. Setelah sudah tersaring menjadi sesuai yang kita inginkan, gitu nggih Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di sini bisa diperhatikan yang namanya dokumennya. Dokumennya sebelah sini Bapak Ibu. Sebentar, ini kursor saya sedikit error. Oke. Nah, di sebelah kanan ada, kita urutkan dari sebelah kanan gitu Bapak Ibu. Ada cited, lalu ada dokumen, ada citation. Mohon maaf karena kursor saya tidak bisa mengarahkan gitu nggih. Kita fokus dari sebelah kanan. Mungkin bisa saya zoom. Oke. Di sini ada tulisan dokumen Bapak Ibu. Dokumen ini dia mengurutkan berdasarkan terbitan 3 tahun terakhir. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa klik dokumen, tulisan dokumen ini. Kita klik, dia akan mengurutkan dokumen-dokumen yang paling banyak, jurnal mana yang menerbitkan dokumennya terbanyak. Ini nanti bisa kita jadikan untuk patokan nih, bisa atau enggak kita masuk ke dalam jurnal itu. Dan juga itu juga bisa menjadi salah satu patokan juga waktu tunggu kita. Kalau semakin banyak jurnal menerbitkan setiap tahunnya, otomatis kan waktu tunggunya juga akan semakin cepat. Semakin sedikit, otomatis juga akan semakin lama, gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih dari dokumennya yang banyak. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dari terbitan dokumen ini terbanyak. Tapi juga perlu dilihat juga subjek areanya. Perlu dilihat juga skupnya. Ada di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 76%. Lalu ada leadership and management. Leadership and management ini adalah subjek areanya. Itu adalah skupnya. Silahkan nanti disesuaikan. Gitu nggak dari skup penelitiannya Bapak Ibu. Soalnya tadi kan kita memasukkan 2 subjek area nggak. Health Information Management sama Health Informatics. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Fokusnya lebih ke yang mana? Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, gitu nggak, misal kita mau biomedical health informatics, kita mau yang nomor 4 ini Bapak Ibu, Journal of Medical Internet Research. Bisa kita klik kanan, open link new tab aja. Kenapa kok saya menyarankan open link new tab? Karena, oke, kursornya belum bisa. Karena saat kita klik kanan, gitu nggih, ini tabnya masih tersedia. Jadi kita nggak perlu kayak nge-back lagi untuk kembali ke list ini Bapak Ibu. Jadi silahkan di klik kanan aja, lalu kita open in new tab. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, udah muncul tulisan sort detail, kita yang perlu perhatikan pertama adalah tahun tercovernya di Scopus. Di sini ada years currently covered by Scopus dari 1999 sampai 2025. Silahkan Bapak Ibu bisa cari tuh-nya itu sudah di angka, sudah di tahun 2025. Jangan masih di tahun 2024. Dan Bapak Ibu juga harus memastikan di bawah tahun tercover belum ada tulisan discontinue. Gitu, nggih. Berarti itu jurnal masih aman karena ada beberapa jurnal tuh-nya itu sudah di 2025, tapi di bawahnya ada tulisan discontinue in Scopus. Gitu. Jadi perlu kita perhatikan itu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu menemukan tuh-nya sudah di 2026, nah itu nggak masalah Bapak Ibu. Berarti memang jurnal itu sudah terindeks maju gitu, nggih. Biasanya kalau tuh-nya itu dia sudah di 2026, di dalam Scopus Content Coverage-nya itu juga sudah ada terbitan untuk 2026. Gitu. Itu aman Bapak Ibu. Nggak masalah. Cuman karena 2026 sudah ada slot, otomatis kita juga kalau misal men-submit, kita waktu tunggunya ada di 2026 tersebut, kayak gitu. Langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah SJR. Di sini SJR, nah ini kan adalah salah satu syarat nih Bapak Ibu. Syarat untuk
guru besar semisal nggih SJR itu minimal harus di 0,15. Silahkan Bapak Ibu bisa cari jurnal-jurnal dengan SJR minimalnya di 0,15. Kalau semisal wah saya ini nggak buat syarat guru besar Mbak Nifah, nggak ada ketentuan SJR. Ya ampun, yang penting di sini sudah ada SJR-nya dan jurnal tersebut sudah istilahnya sudah ada SJR-nya, lalu set score-nya juga sudah muncul gitu. Oke, sudah ada SJR-nya, sudah tahunnya cocok gitu nggih. Kita bisa masuk ke yang namanya Scopus Content Coverage. Scopus Content Coverage ini adalah tempat di mana kita bisa melihat nih, jurnal itu terbit dalam setahun berapa banyak. Itu ada di Scopus Content Coverage. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa lihat dari matriks terbitan per tahunnya ini tidak ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Contohnya nih, di tahun 2022 dia 800 nih Bapak Ibu. Di tahun 2022 dia 833. Lalu ada kelonjakan di 2023 jadi 1036. Ini masih aman. Kenapa aman? Karena dia belum kelonjakannya itu belum yang benar-benar spesifik gitu Bapak Ibu. Kalau yang nggak aman itu dari 833 di tahun 2023 dia jadi 2000 berapa. Nah, itu kan mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, udah berapa kali lipat. Itu yang perlu kita curigai. Tapi kalau setelah dia mengalami kelonjakan, kok setelah itu tahun-tahun berikutnya masih aman gitu nggih, dia masih terindeks dan terbitannya cenderung aman, bisa Bapak Ibu pertimbangkan lagi. Tapi kalau saran dari kami, kalau sudah ada kenaikan atau penurunan yang terlalu signifikan, silakan Bapak Ibu mending cari yang lain aja, gitu ya, untuk menghindari tiba-tiba dia discontinue, gitu. Karena ada beberapa jurnal yang setelah kita lihat dia discontinue, lalu kita lihat di Scopus Content Coverage-nya, ada yang mengalami kelonjakan, kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk jurnal itu pasti ada discontinue-nya. Pasti discontinue. Cuman kita nggak tahu nih kapan jurnal itu discontinue. Dan kita juga nggak bisa tahu kenapa kok dia itu discontinue. Jadi kita di sini hanya bisa meminimalisir agar tidak salah memilih jurnal Bapak Ibu. Dengan cara melihat matriksnya itu tadi. Lalu kalau semisal nih Bapak Ibu, wah Mbak ternyata kemarin yang tak pilih meleset, sekarang udah discontinue gitu nggih. Jurnal itu juga akan bisa kembali lagi ke Scopus. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nih ada jurnal tahun tercovernya itu ada tulisannya from 199 to 2000, terus koma lagi from 2001 to berapa. Nah, ada banyak tahunnya, berarti jurnal itu dia keluar masuk, terindeks discontinue, terindeks lagi, discontinue lagi, kayak gitu. Jadi kalau jurnal yang discontinue itu memang dia bisa kembali lagi ke Scopus, cuman kita nggak tahu kapan, gitu Bapak Ibu. Dan itu juga tergantung dari penilaian Scopusnya, gitu, aman atau tidak dia untuk kembali, gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau udah menemukan tahun yang cocok, lalu SJR yang cocok, Scopus Content Coverage-nya oke, nggak ada kenaikan signifikan, nggak ada penurunan yang signifikan. Apa yang perlu diperhatikan lagi? Homepage Bapak Ibu. Jangan pernah nggih Bapak Ibu copy nama jurnalnya ini. Misal Bapak Ibu copy nama jurnalnya, kita copy, lalu Bapak Ibu pastekan di Google kayak gini. Jangan pernah. Karena di sini kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, ini homepage mana yang asli. Nah, biasanya kalau ada peneliti yang dia sudah merasa membayar banyak, tapi kok ternyata nggak terindeks di Scopus atau kok nggak diterbitkan di Scopus gitu, nggih. Nah, ini salah satu halnya penyebabnya karena ini. Salah memilih homepage. Ternyata homepage yang kita pilih atau homepage yang kita bayar adalah homepage jurnal cloning. Jadi banyak Bapak Ibu oknum-oknum yang mereka itu hanya meraup keuntungan, hanya mau uangnya aja. Kalau udah kayak gitu, berarti yang kita terbitkan itu, yang kita bayarkan itu hanya terindeks di jurnal internasional, bukan jurnal internasional bereputasi. Karena dia hanya sampai di homepage-nya mereka aja, nggak masuk di Scopus.
Jadi untuk Bapak Ibu jangan sampai jangan sampai di copy nama jurnalnya lalu dimasukkan ke Google Search lalu di search. Itu jangan sampai. Untuk kita masuk ke homepage itu hanya ada 2 cara Bapak Ibu. Cara pertama, Bapak Ibu bisa copy yang namanya ISSN ini atau EISSN ini, lalu kita masuk ke namanya Simago JR. Nah, Simago JR. Ini adalah tempat resmi Bapak Ibu untuk mencari homepage. Ini adalah langkah pertama. Jadi kita bisa copy EISSN-nya atau ISSN dari jurnal tersebut ini. Bisa salah satu ya Bapak Ibu, boleh ISSN-nya, boleh EISSN-nya. Lalu kita masuk ke Simago, lalu kita pastekan nih. Kita paste. Nah, di sini ada nama jurnalnya. Journal of Medical Internet Research. Langkah selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik saja. Oke, setelah diklik, dia akan memunculkan detailnya. Dari dia berasal dari negara mana, publishernya apa. Untuk di Simago ini, pasti kita akan mendapatkan iklan, nggih, Bapak Ibu, karena kan ini website gratis, nggih. Jadi kita kalau ada iklan, nggih, harap dimaklumi gitu, nggih. Jadi silahkan kalau setelah Bapak Ibu klik nama jurnalnya, di-scroll pelan-pelan aja. Di-scroll pelan-pelan ke bawah sampai menemukan yang namanya information homepage. Kalau Bapak Ibu setelah mengcopy paste ISSN gitu nggih, lalu sudah dipastekan di Simago kok nggak ada nih Mbak Hanifah nama information homepage-nya. Berarti dia tidak menyediakan homepage di Simago. Kita nanti bisa lakukan itu dengan cara kedua gitu. Kita kembali lagi ke homepage. Kalau misal Bapak Ibu sudah copy paste dan menemukan ada tulisan information homepage, silahkan Bapak Ibu klik yang namanya homepage. Tinggal diklik saja, kita sudah akan masuk ke homepage jurnal. Ini adalah homepage resminya, homepage yang benar. Gitu ya Bapak Ibu. Memang kalau semisal ada pertanyaan, Mbak ini benar sebenarnya tuh kita bisa membedakan homepage cloning sama enggak itu dari mana gitu nggih. Nah, itu biasanya perbedaannya itu sangat tipis Bapak Ibu. Dari secara tampilan itu hampir sama. Cuman mungkin nanti yang beda ada di URL-nya. Kalau ini kan jmir.org, mungkin nanti yang cloning bisa dotnya itu lain. Dan ada juga saya menemukan Bapak Ibu secara tampilan itu sama persis. Perbedaannya hanya ada di warna tulisan ini, Journal of Medical Internet Research. Ini kan warnanya agak kayak navy hitam gitu ya Bapak Ibu. Dia waktu itu yang saya temukan di homepage aslinya warna kuning, di homepage cloning warna merah. Cuman perbedaannya di situ, dari warna itu. Jadi kalau untuk spesifikasi, kalau wah secara tampilan pun kita bisa terkecoh Bapak Ibu, mana homepage yang asli, mana homepage yang cloning. Jadi saran saya silahkan menggunakan FJR untuk masuk ke homepage. Selanjutnya, kalau kita udah masuk di homepage, apa yang perlu kita cari? Scoop-nya. Jangan langsung cari harganya dulu. Harga itu bisa dikesampingkan ya Bapak Ibu. Kalau harga itu mungkin bukan masalah gitu ya untuk Bapak Ibu di sini. Jadi kita cari pertama itu adalah scoop-nya dulu. Scoop-nya jurnal ini sama enggak dengan scoop penelitian kita? Kira-kira subjek areanya sama atau enggak gitu nggih. Tadi waktu di Scopus, waktu di sini ini udah ada nih Bapak Ibu tulisan subjek area medicine, health informatics. Nah, tapi kita nggak boleh terkecoh dengan subjek area yang ada di Scopus. Biasanya memang secara umum mereka menuliskan subjek area di Scopus, tapi mereka akan menjabarkan secara detail health informatik yang seperti apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, di homepage pun Bapak Ibu harus mencari yang namanya aim and scoop, scoop and focus, information journal, nah, journal information, about journal, gitu. Itu berbeda-beda di setiap homepage. Jadi kita memang kalau untuk mencari jurnal tujuan ini membutuhkan ketekunan dan ketelatenan Bapak Ibu pastinya. Selanjutnya, kita bisa masuk kalau di sini itu kita bisa masuk di bagian journal information-nya. Nah, kita klik ada tulisan focus and scope. Kita bisa klik focus and scope-nya. Nah,
Di sini Bapak Ibu dia akan menerangkan nih. Nah, ini penjabarannya tentang topik yang mereka inginkan. Ada banyak banget nih Bapak Ibu. In addition, the journal will publish original research, review, and tutorial on more generic related topic. Nah, ini kita bisa lihat internet standard, psychometric, security and confidentially gitu ya. Nah, software development, dia mereka akan menyebutkan secara spesifik subjek-subjek area atau skup-skup apa saja yang mereka inginkan. Jadi silahkan langkah awal kalau Bapak Ibu sudah sampai di homepage-nya, silahkan cari scope and fokusnya atau fokus and scope. Lalu ada juga full aim and scope gitu. Biasanya ada di about atau di journal information. Oke. Setelah itu baru boleh kita cari harganya. Kalau skupnya cocok, boleh kita baru cari harganya. Cocok atau tidak di harganya. Itu juga letaknya ada di journal information. Kalau di sini enak nih Bapak Ibu, sudah ada di article processing fees. Sudah ada tulisannya. Kalau di tempat lain mungkin nanti akan ada fees and funding, lalu akan ada di calculate your article, kayak gitu. Beda-beda nggih Bapak Ibu. Silahkan nanti dicari dulu APC atau article processing charge atau article processing fees ini. Kita bisa klik. Oke. Di sini sudah ada skup-skupnya Bapak Ibu. Kita bisa sesuaikan dengan nama jurnal kita. Kalau yang kita kita cari tadi kan yang Journal of Medical Internet Research, dia ada di $3.350 gitu. 3.300 itu, nah ini ada penjabarannya Bapak Ibu. 2.000-nya untuk viewpoint, 1.000-nya untuk research letter. Enak ini juga Bapak Ibu, sudah ada penjabaran 3.000 itu untuk apa gitu. Lalu Bapak Ibu di sini, kalau misal nih, wah Mbak, ternyata skupnya cocok, tapi kok ini kok mahal banget ya Mbak ya, kok 3.000 ya gitu nggih. Tapi ini tuh benar-benar sangat cocok, sudah benar-benar klop dengan penelitian saya, semisal seperti itu. Bapak Ibu jangan ragu. Kita coba dulu memasukkan di sini, kalau semisal nanti alhamdulillahnya diterima, tapi kok fee-nya masih 3.000, kita bisa tawar. Kita bisa ajukan semacam diskon. Kita bisa tanyakan atau kita bisa bilang ke jurnalnya, saya berasal dari negara berkembang, gitu nggih. Saya adalah mahasiswa, gitu nggih. Kalau semisal suruh membayar 3.300 keberatan, saya hanya bisa 1.500, semisal seperti itu. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi dengan syarat kalau sudah ACC. Jurnal Bapak Ibu sudah direview, sudah accepted, jurnal sudah kayak, oke, saya terima jurnal kamu, kayak gitu. Baru Bapak Ibu bisa tawar. Atau kalau misal nanti mereka tidak menerima tawaran Bapak Ibu jadi 1.500 gitu, nggih. Biasanya nanti akan diberikan opsi kedua. Opsi keduanya adalah jurnal Bapak Ibu close access. Jadi kita bisa masuk ke jurnal itu dengan close access. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan di Bapak Ibu. Itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Atau ada yang perlu saya ulangi, Bapak Ibu? Maksudnya close access itu bagaimana, Mbak? Gimana, Ibu? Kan barusan Mbak bilang close access. Kan tadi kita masuk melalui penawaran gitu kan. Terus ada kalau itu tidak bisa dipertimbangkan, kemudian kita masuk close access. Maksudnya Betul, gimana betul. itu? Nah, close access itu adalah jurnal Bapak Ibu terbit tapi nggak bisa di-download. Jadi kalau misal kemarin waktu Bapak Ibu mencari referensi, ada jurnal-jurnal yang tidak terdownload, kita udah masuk ke homepage tapi tidak bisa download, harus bayar. Nah, itu jurnal-jurnal close access. Jadi pembaca mau mencari jurnal Bapak Ibu harus membayar dulu. Gitu, Ibu. Oh gitu. Oke, Ya, kasih. sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang lain? Bisa diulangi lagi, Mbak, dari yang sebelumnya, Mbak? Dari yang Scopus atau mana, Ibu? Izin, Yang homepage ini, Mbak. Baik, baik, Ibu.
Bapak bagaimana, Bapak Denny? Eh, maaf tadi agak terlambat. Ini kan Oke. untuk mengirimkan eh, jurnal kita kan kepada itu pada redaksi itu kan berarti kan dikirim lewat email dulu ya ke sana ya. Kemudian direview, setelah review lolos dan tidak lolosnya nanti ada semacam, kalau lolos berarti ada tadi dijelaskan ada penawaran ya, negosiasi dari diskon itu ya. Iya, kalau untuk pengiriman Betul ya? mungkin tidak hanya lewat email, Bapak. Kita mungkin kalau nanti tergantung jurnalnya. Ada jurnal dengan sistem OJS, jadi kita harus login dulu sebelah kanan ini. Kita harus buat akun dulu untuk mengirimkan atau mensubmit. Atau benar, tadi yang Bapak katakan, bisa juga mengirim hanya lewat email. Itu nanti tergantung jurnalnya, Bapak. Sekalian Mbak, Oke, Bapak. jurnal ini sifatnya umum Mbak ya. Maksudnya, Eh, Bapak, mohon diulangi. Maksudnya gini, kan beberapa jurnal kan ada yang spesifik dia jurnal terhadap kajian-kajian artikel yang agama, Islam dan sebagainya ya. Kayak kampus UIN, IAIN, STAIN itu kan lebih kepada spesifikasinya kaitannya yang ke arah Islam misalnya. Nah, jurnal-jurnal kayak gitu juga ada di dalam Scopus itu ya? Atau ada spesifik jurnal lagi? Ya, untuk kita tahu spesifiknya itu, Bapak bisa lihat dari homepage-nya, dari Focus and Scoop-nya. Gitu. Biasanya kalau untuk jurnal-jurnal Islamik, di Scopus hanya menuliskan subjek areanya itu religious studies. Tapi nanti Bapak bisa lihat di Focus and Scoop-nya, dia topik yang dibahas mengenai apa, itu ada di homepage jurnalnya. Begitu Bapak. Spesifiknya tentang apa, semisal tentang Al-Quran hadis gitu nggih, tentang tafsir hadis. Nah, itu kita Ya. bisa lihat dari homepage-nya Ya. di dalam Focus and Scoop-nya, Bapak. Ya. Siap, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bapak Denny. Oke, kita ulang dari Scopus ya, Ibu Trisnawati Ya, tadi ya, nggih. ya, Oke. ya. Nah, kita mungkin bisa cari dengan jurnal lain nggih, dengan list jurnal lain. Sebentar. Mungkin Ibu Krisna Ya, fokusnya di subjek areanya apa, Ibu? Bidang subjek areanya? biological control. Biological control. Oke. Oh, Ya, yang tanaman itu nggak, Ibu? ya, ya, yang penyakit tanaman kemarin tuh. Oke, di sini biological adanya agriculture biological science dan juga general agriculture biological science atau biological psychiatry. Yang mana Oh, itu? yang kedua General kayaknya ini yang poin agricultural and biological science. sciences. Oke. Kita bisa apply. Mau di kuartil berapa, Ibu? 3 atau 4. 3 atau 4. Oke, kita apply. Di sini sudah ada 102 result. Kita bisa cari nih. General Earth and Planetary Science masuk nggak, Ibu? Yang nomor 3 ini. Research Journal and Chemistry and enggak masuk. Nggak masuk. International Journal Biological and Chemistry. Nomor 5 ini? Oh, enggak juga. She's using plant physiology, international agriculture technology, similar sciences, agrarians obtain access. Bulgarian Journal Agriculture Science, Sorhead Journal Agriculture, Ini bisa nih nomor 11 nih. Nomor 11 nih bisa nih, Bu. Oh ya, bisa juga lah kalau ini agriculture and biology, tapi masih agak jauh juga karena dia spesifik plant pathology, biological control gitu. Masih agak jauh. Atau kalau enggak plant disease. Plant disease nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Atau kalau enggak biological agent. Biological agent juga nggak ada. Nggak ada. Itu nanti itu nanti bisa masuk di ini tadi, Bu, yang nomor 11 itu tadi. Agriculture and Biology, J.
Oke, coba dulu. Mungkin kita bisa klik dulu ya, kita lihat apakah Ya, di coba homepage-nya ada ini. spesifikasi tentang plant disease atau enggak gitu ya. Oke, Nah, ya, kita bisa klik dulu nama jurnalnya, lalu kita bisa lihat source detailnya gitu ya. Dari tahun tercovernya nih, dia masih aman. Dari 2008 sampai 2025 masih aman. Lalu dari segi SJR-nya nih Bapak Ibu. Oke, SJR-nya 0,18 masih aman juga karena kan minimalnya di 0,15. Lalu yang selanjutnya adalah Scopus Content Coverage. Oke, Scopus Content Coverage-nya juga aman. Tidak ada kenaikan yang signifikan, tidak ada penurunan yang signifikan. Selanjutnya kita bisa cari di homepage-nya. Nah, ini kita bisa gunakan cara yang kedua, Bapak Ibu. Kalau cara yang pertama tadi kan kita copy ISSN-nya, kita lalu masuk ke SJR. Gimana kalau semisal nih Mbak Hanifah, kita copy ISSN-nya, kita masukkan ke SJR, nggak ada tulisan information homepage. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini. Tapi cara ini itu harus menggunakan akun lisensi. Akun Scopus yang berlisensi. Karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun Scopus lisensi, hanya sampai di kita hanya bisa melihat dokumen publish-nya. Kita nggak bisa ngeklik dokumen publish-nya ini. Sedangkan untuk cara kedua itu dengan cara kita klik dokumen publish-nya. Kita klik dokumen publish, lalu di setiap dokumen itu nanti akan ada tulisan view at publisher. Nah ini, akan ada tulisan view at publisher Bapak Ibu. Nih, yang di tengah ini. Kita bisa klik salah satu. Kita bisa pilih salah satu, dia nanti akan mengarahkan ke dalam homepage jurnalnya. Nah, kalau benar. Kalau enggak, berarti, lah kalau seperti ini Bapak Ibu, kita hanya diarahkan ke PDF. Kalau Bapak Ibu mendapatkan yang seperti ini, berarti dia membuat homepage di SJR. Tapi kalau semisal kita klik view at publisher langsung nanti muncul halaman homepage, nah berarti dia juga menyediakan homepage di dalam Scopus. Kalau keluarnya kayak gini, ya kita harus menggunakan yang namanya ISSN tadi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa yang menggunakan namanya view at publisher. Nanti mungkin akan Hanifah contohkan, gitu, nggih. Jurnal mana yang dia tidak ada homepage di SJR. Kita copy dulu, boleh salah satu ISSN atau ISSN. Kita copy, lalu kita masuk ke SJR. Kita masuk ke SJR, sebelah kanan atas, kita paste. Enter. Sudah ada nama jurnalnya. Oke, dia dari Pakistan, Bapak Ibu. Pakistan Agriculture and Biological Science. Scroll pelan-pelan. Information not local list. Oke, di sini ini adalah salah satu contohnya. Ternyata kita langsung menemukan dia nggak ada namanya information tentang jurnalnya. Dia nggak ada homepage-nya di SJR. Tapi saat kita view at publisher di Scopus, dia juga tidak menyediakan atau dia tidak langsung masuk ke dalam homepage-nya. Misalnya ini tadi. Seperti ini bisa terjadi kalau jurnal itu sudah tidak menerima submitan atau jurnal itu sudah tutup atau close submit. Itu juga bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Discontinue bisa jadi ya. Kalau discontinue mboten karena di sini dia belum ada tulisan discontinue. Jadi masih aman, cuman sudah slotnya itu udah penuh. Kita harus tunggu di tahun berikutnya. Gitu. Karena Oh, kalau jadi kalau Cirinya apa udah penuh? nah ini cirinya udah penuh, kita nggak bisa masuk. Yang pertama, ada banyak sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita nggak bisa masuk ke homepage-nya. Yang kedua, saat kita sudah masuk ke homepage, semisal ya, kita udah masuk ke homepage, nggak ada tombol submit-nya. Kita cari kemana-mana kok nggak ada nih Mbak tombol submit atau login register seperti yang di sebelah kanan ini. Ini kan ada tulisan login register lalu submit artikel. Kalau semisal jurnal-jurnal Bapak Ibu itu sudah penuh, tombol submit-nya itu tidak akan ada. Lalu tidak ada tulisan login register, atau kita bisa lihat dari Scopus Content Coverage-nya. Di Scopus Content Coverage antara 2024 dan 2025,
dia sudah melampaui 2024 atau mau mendekati 2024. Maksudnya mendekati adalah jumlah dokumen publish-nya. Nah, ini kan dia sudah sama, nggih. Kita bisa menjadikan dia untuk acuan juga. Karena kan kalau terbitan per tahun itu nggak tentu sama terus, nggih Bapak Ibu. Ada yang ini cuma 200, ada yang di sini cuma 100, di tahun 2024 dia cuma 138 gitu, nggih. Bisa jadi di tahun 2025 bisa lebih sedikit dari itu atau bisa kurang dari itu. Kalau ternyata dia cuman kita lihat dari 2024 kok cuma 138, kemungkinan juga tidak akan jauh dari 138. Gitu. Itu kita bisa lihat juga dari Scopus Content Coverage-nya. Kalau ternyata dia publishannya sudah memenuhi gitu nggih, biasanya jurnal-jurnal akan menutup akses untuk ke homepage atau saat di homepage dia akan menutup akses untuk submit gitu. Atau kalau enggak di Journal Information dia sudah akan menuliskan jurnal ini sudah tutup dan akan kembali buka di bulan ini. Nah, itu biasanya juga akan sudah ada informasi di dalam homepage jurnalnya. Begitu Bapak Asbi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kalau kayak gini kita harus apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus cari lagi juga agriculture biological. Sebentar, kita cari. Memang untuk pencarian jurnal ini kita harus ulet dan telaten, nggih. Karena kita harus klik satu persatu, cross check di Scopusnya, lalu kita harus Betul nggak, cross check Bu di Hanifah? homepage. Mohon maaf. Nggih, gimana Kita Bapak? kan sudah punya artikel, kemudian Nggih. judul ini dia ada nggak sistem yang mengarahkan ini nih judul ini tepat di Scopus ini itu ada nggak semacam alat atau aplikasi yang menunjukkan judul kita ini Oke, berpeluang nih? nggih Bapak. Itu ada, tapi bukan menggunakan judul, menggunakan abstrak jurnalnya Bapak Ibu. Ada website yang namanya Journal Finder. Nanti mungkin akan saya spill setelah ini nggih Bapak Asbi. Siap, Nun. Oke. Coba kita cari lagi dulu ya Bapak Ibu. Biological. Nih, kita mungkin bisa ambil ini. Salah satu aja. Kita bisa, jangan lupa kita bisa copy ISSN atau EISSN. Lalu kita masuk ke Simago. Jadi urutannya adalah kita cari subjeknya dulu, kita cari jurnal yang cocok, copy ISSN, masuk ke Simago, terus kita enter, gitu ya, kita paste. Oh, ternyata ini juga nggak ada nih, information not released. Masuk lagi di Scopus Content Coverage. Di dokumen terbitnya. Lalu view at publisher lagi. Nah, ini bisa langsung masuk nih Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita bisa masuk lewat Scopus, nanti contohnya seperti ini. Saat kita klik View at Publisher, dia akan masuk ke dalam homepage jurnalnya. Tapi ini masih di dalam archive, nggih. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa diklik di ini, nama jurnal ini. Dokladi Biological Science. Kita bisa klik. Nah, ini kita sudah masuk di homepage yang benar. Tinggal kita cari lagi nih tentang about this journal. Nah, kalau di Springer ini memang dia hanya menampilkan overview, gitu ya, overview dari jurnal itu dia fokusnya kemana. Kita bisa bahasa Indonesia kan? Translate to Indonesia. Nah, ini meliputi beragam subdisiplin termasuk genetika, ekologi, biological evolusi, biologi sel, mikrobiologi, botani. Nah, ini bisa nih Bu, botani nih. Fungsi pertumbuhan, evolusi, interaksi organisme. Enggak juga. Oh, mungkin yang kedua itu pertama sistem genetika, ekologi, biologi sel, mikrobiologi, botani, zoologi, kimia, biologi lingkungan, dan imunologi. Fungsi untuk mempelajari keanekaragaman, struktur, fungsi, tumbuhan, evolusi, dan interaksi organisme, menyebut kiriman dalam bahasa Inggris. Oh, yang kedua kayaknya.
Bisa kan, Bu? Eh, bisa interaksi organisme, bisa mikrobiologi. Oh, mungkin yang pertama kali yang lebih cocok biologi sel, mikrobiologi kali. Ya, ini kan Hmm. berarti kan mencangkup atau lingkupnya banyak. Banyak Ibu Hmm. lingkup dari penelitian Ibu yang masuk di sini. Ini bisa Hmm. digunakan. Ini bisa digunakan Oh. gitu. Oh. Selanjutnya kalau Hmm, gitu. semisal udah cocok gitu nggih, dari Hmm. skupnya kita sudah cocok, silahkan Bapak Ibu lihat em, biayanya for authors. Itu ada di fees and funding. Oke, fees and fundingnya berapa? Nggak ada nih. Penulis akan memiliki pilihan untuk memilih bagaimana artikel diterbitkan. Model penerbitan berlangganan. Oke, jadi kita kayak kalau di Springer itu memang biasanya dari universitas-universitas yang sudah membership atau sudah berlangganan. Jadi universitas yang membayar. Kalau semisal ini belum universitas Bapak Ibu belum berlangganan, saat kita memasukkan manuskrip gitu, itu akan muncul APC-nya di akhir. Jadi setelah kita submit semuanya, baru nanti akan ada pilihan. APC-nya segini, mau lanjut sama enggak. Itu juga ada artikel yang seperti itu. Karena di sini hanya menuliskan seperti itu. Artikel diterbitkan tersedia Gimana, Pak? bagi lembaga dan individu berlangganan. Oke, gitu. Jadi kalau misal di dalam fees and funding-nya, kalau dia tidak ada, kita bisa Sebelumnya minta maaf mohon ya, maaf, kepada bisa Iya, spam minta tolong terus. di mute dulu, Iya, Mas kalau Ivan, kita saya kirim nggak kan bisa. gelondongan situ mau kok pai, Pak. Nggak ngerti aku. Oke. Iya. Pernah jadi pada saya lihat ikut kemana. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi. Mungkin kita bisa cari di submission guideline. Submission guideline, apakah ada? Nah, di sini untuk submission guideline, Bapak Ibu, itu juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Di situ apakah ada template atau enggak? Nah, ini salah satunya. Instruction for author, itu harus perlu Bapak Ibu download kalau bisa di-download. Kalau nggak bisa di-download, mungkin ada nanti yang namanya author guideline atau information for author yang tulisan, bukan download gitu ya. Itu harus Bapak Ibu baca dengan teliti. Jumlah kata itu biasanya mencakup jumlah kata, jumlah banyaknya kata dalam judul, dalam abstrak, keyword, terus fontnya menggunakan apa, spacingnya apa, style Mendeley-nya apa. Nah, itu harus Bapak Ibu baca dengan teliti. Harus Bapak Ibu eh, lihat dengan seksama, jangan sampai ada kesalahan. Karena sedikit kesalahan kita memahami author guideline pun juga itu bisa menyebabkan reject nggih Bapak Ibu. Jadi untuk di dalam author guideline ini, submission guideline ini, silakan Bapak Ibu baca dengan seksama. Gitu. Jangan pernah ada subjudul atau jangan pernah ada perintah atau mungkin keterangan yang Bapak Ibu lewati. Gitu. Kebetulan di sini dia nggak ada APC-nya nih Bapak Ibu. Detail board, submission guideline. Mungkin gratis nggak kalau nggak ada PC-nya? Belum tentu Bapak, Belum karena tentu. tadi di sini sebentar. Karena tadi di sini dia menyebutkan published article are made available to institutions and individual who subscribe. Jadi ini akan kayak pembayarannya itu akan dibebankan ke universitas. Kalau universitasnya dia sudah masuk ke membershipnya Springer. Jadi dia sudah berlangganan dengan Springer. Tapi kalau semisal universitasnya belum berlangganan, itu kita mungkin nanti di akhir setelah submit akan ada kayak pemberitahuan APC. Karena terkadang APC itu juga bisa dilihat dari artikel yang kita submit. Mungkin saya tidak tahu nggih Bapak Ibu apa yang mereka lihat gitu nggih. Dari satu artikel ke artikel lain pun juga terkadang juga berbeda APC-nya. Terlihat atau bisa dilihat dari artikelnya yang saat kita submit metadatanya itu. Gitu Bapak. Kebetulan juga di sini dia nggak bisa Apa melihat. mungkin itu harus japri ya ke email itu. Gimana? Untuk informasi itu barangkali informasi Ya, dia kayaknya japri itu Mbak. WP Interest Publishing Atau Open lewat email Access, itu. iya. Kalau kita mau open access, bisa
di chat atau bisa kita emailkan ke ini OR Support Springer, atau kita bisa melihat nih universitas kita sudah masuk atau belum di membership-nya mereka. Itu bisa kita lihat. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada, tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, oke. Berarti kalau di sini di jurnal ini kalau ada apa-apa kita harus menanyakan ke ini OR Support Springer Nature. Kita harus menanyakan dulu, meng-emailkan dulu di sana. Gitu. Tapi di sini perlu kita garis bawahi ada tulisan hybrid Bapak Ibu. Hybrid ini artinya di dalam jurnal ini dia menyediakan dua model. Yang saya katakan tadi, open access dengan APC berapa dolar, atau close access dengan 0 rupiah. Nah itu. Kita bisa lakukan itu kalau ada tulisan hybrid di jurnalnya, model jurnal hybrid. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mbak izin bertanya. Boleh Ibu Lia. Kalau misalnya kita di acknowledgement itu dilampirkan bahwa penelitian didanai oleh beasiswa, masih boleh nggak kita minta diskon gitu? Oke, kalau biasanya sudah penelitian sudah dibiayai, nanti tergantung jurnalnya. Kalau ternyata setelah kita accepted kita mengajukan diskon di ACC itu juga bisa, gitu Ibu. Tergantung dari jurnalnya meng-ACC atau tidaknya itu tadi. Maksudnya meng-ACC untuk kita meminta diskon atau tidak. Atau biasanya ada di term and condition. Jadi ada term and condition saat kita submit, itu di situ disebutkan atau tidak, boleh tidaknya kita meminta diskon. Karena ada jurnal kalau tidak salah HTS atau AOSIS nggih Bapak Ibu, itu di term and condition mereka sudah menyebutkan bahwa tidak ada diskon untuk open access. Nah, jadi kalau di awal di jurnal itu dia sudah menyebutkan di term and condition-nya dia nggak ada atau tidak diperbolehkan untuk adanya diskon, oke, berarti dia sama sekali tidak bisa memberikan diskon. Gitu. Tapi kalau di jurnal itu di term and condition-nya dia belum ada tulisan tidak boleh mengajukan diskon, lalu di jurnal itu hybrid gitu nggih. Biasanya nanti di akhir kalau kita tidak bisa membayar APC-nya atau kita rasa APC-nya terlalu mahal, mereka akan mengarahkan ke subscription atau close access itu tadi yang tidak berbayar. Gitu Ibu. Kalau yang tidak berbayar ini apakah bisa kita cari sendiri, Mbak? Maksudnya dicari sendiri? Oke. Kalau kemarin untuk yang tidak berbayar itu contohnya, kalau semisal kemarin Bapak Ibu download artikel itu tidak terdownload atau dia hanya menampilkan abstrak. Nah, itu jurnal-jurnal yang dia close access. Jadi kita saat mendownload itu harus membayar. Kalau kita tidak membayar, itu dia tidak akan memberikan akses full artikel, hanya memberikan akses ke abstrak. Nah, itu adalah contoh jurnal-jurnal yang close access. Gitu. Biasanya ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi gitu nggih. Biasanya jurnal itu akan ditahan selama 2 tahun. Atau di dalam term and condition saat kita memilih subscription atau close access, itu nanti dia akan menuliskan jurnal ini ditahan selama 2 tahun, tidak bisa. Jadi jurnal itu nggak bisa kita culik lewat Skyhub, tidak bisa kita culik lewat Google. Biasanya kan ada kalau kita copy nama jurnal dan autor terus kita masukkan ke Google, akan ada pihak kedua yang mengupload gitu nggih. Nah, itu tidak akan bisa seperti itu. Itu juga ada. Jadi itu tergantung nanti dari term and condition jurnal-jurnal tertentu tersebut. Gitu Ibu. Tapi Maksudnya bagaimana, Mbak? Tidak bisa dicuri, diambil oleh pihak kedua. Gimana tuh tadi maksudnya? Oke. Nah, kemarin saat Ibu mencari jurnal, saat mencari referensi, mungkin juga sudah disampaikan oleh Mas Novan, kalau kita semisal nih dari Scopus, kita nggak bisa download artikelnya. Bapak Ibu bisa copy doi-nya lalu dibawa ke Skyhub. Skyhub itu ibarat adalah pintu kedua atau tempat kita bisa untuk mencuri jurnal yang dikunci. Gitu. Nah, kalau dari Skyhub itu tidak bisa, tidak memberikan akses, memang dari jurnal itu ada syarat ketentuan yang benar-benar tidak bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Oh, gitu. Jadi cara jalan untuk mengambilnya lagi gitu. Iya, jadi cara untuk mengambilnya hanya bisa dilakukan kalau kita bayar. Udah gitu aja. Oke, makasih.
Sama-sama Ibu. Itu juga kadang bisa kita jadikan opsi nggih Bapak Ibu, kayak semisal kalau untuk guru besar itu kan otomatis kita membutuhkan jurnal yang bisa diakses. Semisal seperti itu. Kita bisa akalin juga. Misal Bapak Ibu menemukan jurnal ternyata dia subjek areanya cocok. Terus kita lihat dari waktunya juga cocok. Terbitannya dia menerbitkan setiap bulan gitu nggih, atau dalam setahun dia menerbitkan 6 kali, termasuk cepat gitu nggih. Tapi kendalanya di APC, ternyata APC-nya 3.500. Tapi jurnal itu hybrid, dia menyediakan close access. Bapak Ibu bisa menggunakan cara Bapak Ibu pilih close access gitu nggih. Lalu untuk saat kita mengajukan untuk penilaian, kita bisa bayar saat kita ke jurnalnya. Jadi misal gini, kalau kita mau open access itu 3.500. Tapi kalau kita mau mengakses hanya artikel kita itu saat dia sudah terbit di Scopus, ada ketentuan harus bayar $20. Nah, kita bisa hanya bayar $20 itu. Biasanya dengan kita membayar itu ada ketentuan lagi dari mereka. Jurnal itu bisa diakses selama 2 minggu. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Bisa kita gunakan kalau misalnya, oh oke, Dikti akan melakukan penilaian di tanggal ini sampai ini. Jurnal kita udah publish dan kita mempublishnya di close access. Oke, kita bisa bayar $20 itu saat jurnal atau Dikti sudah mau mencari jurnal kita, atau kita bisa bayar $20 untuk kita mendapatkan full paper kita dalam bentuk template yang sudah dipublish gitu. Itu juga bisa Eh, dilakukan Bapak Ibu. Nah, itu barusan Mbak kan bilang itu bisa jadi bisa dibuka dalam 2 minggu misalnya. Nah, itu kita kan katakanlah kita untuk daftar kepala apa guru besar gitu. Nah, itu kan nanti prosesnya panjang, Mbak. Itu kan nanti orang dikti kan akan mengevaluasi semua semua publikasi kita kan. Sementara Iya, dia bisa mengaksesnya 2 minggu. Berarti kan nggak iya, bisa pihak dikti mengaksesnya lagi. Nah, betul, betul. bagaimana maksudnya itu? Oke, betul. Atau kalau enggak, mungkin hanya untuk syarat administrasi harus ada yang kita kumpulkan. Semisal, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, karena saya juga belum tahu bagaimana proses dikti menilai gitu nggih. Kalau semisal ternyata di proses penilaian itu kita harus melampirkan file kita yang sudah terupload gitu nggih, untuk mereka bisa melihat gitu kan. Sebenarnya template submission dan template sudah publish itu kan beda. Kalau kita mau kalau kita sudah mengupload atau mensubmit jurnal itu dan sudah terbit di Scopus, ternyata dia close access. Kalau kita melampirkan di Dikti template saat kita submit itu kan salah. Otomatis kan mereka kayak, loh ini bukan tampilan submission, bukan tampilan publish gitu ya. Nah, itu kita bisa membeli tampilan untuk template sudah publish atau paper kita yang sudah publish itu baru kita lampirkan. Atau kalau enggak, memang kalau untuk guru besar lebih amannya gitu nggih, untuk menghindari takutnya nanti kita sudah beli ternyata diktinya masih penilaiannya lama atau perlu waktu panjang, memang kita sarankannya di open access, tapi dengan membayar segitu gitu. Tapi memang amannya di open access. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau kong kali kong, ya caranya itu tadi. Begitu Ibu. Tapi amannya kalau Bapak Ibu mau guru besar, nggih, lebih baik silahkan pilih yang open access. Kalau ternyata keberatan dengan APC-nya atau ternyata saat kita cari-cari kok nggak ada jurnal yang murah, Bapak Ibu bisa akali dengan penambahan author. Tapi juga perlu diperhatikan nanti kalau misal banyak author itu juga akan banyak yang akan lebih sedikit yang didapat. Karena kan penilaian itu kan juga dari autor kedua sampai selanjutnya itu kan hanya beberapa persennya saja gitu nggih. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Gitu Bapak Tapi Ibu. kalau kita sebagai autor pertama itu enggak Mm-mm. masalah. Pokoknya Nggak autor pertama masalah, itu betul. 60%, kemudian yang Betul. berikutnya itu baru dibagi gitu. Kalau Betul, yang betul, pertama enggak betul, masalah, betul. itu enam puluh Betul, persen betul, dapatnya. betul. Ya, betul, betul, betul seperti itu. Karena kita kan mau jadi yang pertama nih, kan? Betul. Memang Oh ya, kalau berarti itu untuk salah satu solusinya ya gitu ya. nggih. Jadi Jadi memang kalau anggota untuk guru ditambah. besar, betul. Kalau untuk guru besar memang Hmm. setahu saya harus menjadi autor pertama dan juga menjadi corresponding author. Itu persyaratan Iya, wajibnya. iya, Ya, iya, iya, betul. terus punya author. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke tadi pertanyaannya Bapak Hasbi. Ada enggak sih website untuk mempermudah kita mencari gitu nggih? Ada Bapak Ibu, namanya Journal Finder. Journal Finder. Bapak Ibu nanti tinggal Oke, Bapak Ibu bisa, aduh, maaf Bapak Ibu ternyata tidak bisa. Tinggal search di Google aja, Journal Finder, lalu di enter. Di sini akan ada banyak pilihan Bapak Ibu. Journal Finder itu biasanya dari publisher-publisher besar itu menyediakan. Contohnya, ada Elsevier, ada Springer, Wiley, Taylor and Francis, MDPI pun juga ada. Kalau dari kami itu menyarankan silahkan Bapak Ibu pilih Journal Finder dari Elsevier. Paling atas. Kita bisa langsung klik saja. Di sini pencariannya Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya abstrak. Nah ini, enter your abstract. Bapak Ibu bisa memasukkan abstraknya Bapak Ibu. Lalu, bentar, karena saya tidak memiliki abstrak, kita harus mengambil dulu dari Mendeley. Hanya sebagai contoh ya ini Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu memasukkan abstrak sesuai dengan jurnalnya Bapak Ibu. Maaf, sesuai dengan artikelnya Bapak Ibu. Ini aja. Oke. Kalau jurnal open access udah pasti bayar atau belum tentu juga? Belum tentu, ada juga yang open access dia gratis. Di sini, Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan abstrak kita, tinggal di Find Journal. Kita copy pastekan abstrak kita, gitu nggih. Lalu di sini nanti dia akan, nah ini ada showing 40 jurnal yang matching sesuai dengan abstrak. Nah, enaknya kalau di Journal Finder ini, kita udah bisa langsung tahu Bapak Ibu, harganya berapa. Terus waktu tunggunya itu berapa. Nah, di sini ada time to acceptance, time to first decision, gitu nggih. Acceptance rates-nya pun juga akan ada, tapi nggak semua jurnal dia mengisi. Di sini ada tulisan open access dengan biaya sekian, gitu nggih. Di sini dia langsung menunjukkan harganya, waktunya. Nah, ini. Di sini juga dia menunjukkan juga jurnal ini hybrid atau tidak. Kalau dia tidak hybrid, di sini tidak akan ada tulisan subscription, Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini. Dia hanya Bu akan ada Hanifah, tulisan itu open. teh harga $2.000 atau $2 sih itu? $2.000, Bapak. Itu $2.000 ya, koma ya. Betul. 34 juta, 37-an inilah. Tapi itu bayarnya 2.200. kalau udah yakin diterima atau gimana ya? Oh, belum. Ini Gimana, suaranya kok hilang, Mbak? Suara siapa? Suara Hanifah hilang? Suaranya hilang, Mbak. Sekarang Enggak, biasa normal. suaranya normal? Normal. Oke, mohon maaf Ibu Krisnawati, mungkin ada settingan di laptopnya nggih. Nah, oke. Untuk harga segini apakah tentu diterima? Kalau kita berharapnya, berdoanya diterima. Cuman kan harga segini ini kan tidak kita bayarkan di awal nggih Bapak Ibu. Ini dibayarkan kalau sudah ACC, kalau sudah benar-benar dari jurnal accepted, oke, sudah Suaranya diterima. hilang, Mbak. Mohon maaf Ibu Tidak ada, Krisnawati, Bu. enggak Suaranya masih hilang ada. Ibu, suara Hanifah Halo, masih ada. suaranya hilang, Mbak. Mohon Settingannya. Suaranya tidak kedengaran, Mbak. Headsetnya kayaknya lepas tuh Bu, jack headsetnya. Bentar, saya akan tulis di chat nggih. Oh, Nah, jadi kalau sudah di ACC udah pasti terbit baru kita diminta bayar ya? betul. Jadi kalau kita sudah melewati proses review gitu nggih, kita sudah ACC, jurnalnya sudah oke diterima, baru kita nanti akan dikirimin LOA untuk kita pembayaran. 2.200 ini belum include tax nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kenanya di 2.400-an. Nggih. Itu nanti dia ngirim nomor rekening.
Luar negeri Nggih, betul berarti. betul. Itu Berarti biasanya transfer untuk luar negeri. betul. Kalau pembayaran kita bisa gunakan PayPal atau kita bisa transfer ke bank. Lebih amannya ke bank, Bapak Ibu. Tapi takut pembohongan juga udah bayar akhirnya nggak terbit. Ya, Mungkin nggak? nah itu kalau pembohongan itu kita bisa akalin atau kita bisa antisipasi kalau kita masuk ke homepage yang benar. Kalau di Journal Finder ini Bapak Ibu 100% mungkin saya akan jamin 99% dia homepage-nya benar. Benar. Karena saat kita visit journal page, dia nanti akan mengarahkan langsung ke homepage asli. Gitu. Dan kalau semisal nih, Bapak Ibu ternyata, dan yang perlu kita perhatikan lagi, kalau ternyata setelah kita submit, nggak ada 1 minggu gitu, dia udah kayak, oke, jurnal diterima tanpa adanya revisi, tanpa adanya mereka review dulu gitu, Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Karena biasanya takutnya nanti jurnal itu adalah predator gitu. Siap. Nggih. Mbak Nipa, Nggih, Bapak. untuk sistem pembayaran itu berarti apakah semua jurnal itu menerapkan sistem yang sama, terbit dulu lalu bayar, ataukah ada yang beda-beda, misalnya bayar di muka atau DP di awal atau sistem pembayarannya nyicil misalnya, atau Letter gitu, siap Pak. saja. Pay Oke. letter. Kredit maksudnya bukan nyicil, kredit. Kredit, oke. Biasanya Bapak Ibu kalau untuk Home kredit. pembayaran itu kan memang saat kita sudah ACC dan waktu ACC itu di sekitar 6 bulan mungkin atau 4 bulan itu paling cepat. Dan biasanya kita juga perlu perhatikan. Kita yang perlu perhatikan adalah saat di homepage di dalam submission guidelines atau saat kita cari fee-nya itu apakah fee-nya itu untuk publish atau untuk submit. Karena ada beberapa jurnal yang untuk submit-nya pun kita harus bayar. Salah satunya jurnal di Malaysia. Saya pernah submit ke sana itu untuk biaya submit membutuhkan sekitar 2,5 juta. Itu hanya untuk biaya submit ya Bapak Ibu. Kalau biaya submit itu uang tidak akan kembali walaupun kita nggak diterima. Karena sifatnya adalah deposit. Jadi kayak kita DP dulu. Kalau deposit itu kan nggak mungkin pernah kembali gitu ya. Jadi kalau itu, nah itu kita harus perhatikan. Biaya yang tertera itu untuk submit atau untuk publish. Kalau publish kan pasti kalau kita nggak diterima ya kita nggak bayar gitu kan. Kalau kita diterima baru bayar berapa dolar gitu. Begitu Bapak. Dan biasanya juga untuk pembayaran kayaknya sepertinya saya agak sedikit lupa itu bisa dicantumkan ke kartu kredit. Itu bisa. Jadi kita bisa memasukkan kartu kredit kita. Tapi biasanya memang kita pembayaran melakukannya ya transfer bank atau PayPal gitu. Nanti itu tergantung opsi dari jurnalnya. Mereka menyediakan opsi kartu kredit atau tidak. Gitu. Begitu Bu Hanifa, Bapak. ini Nggih. kan di sini cuma 5 hari. Itu 5 hari itu langsung terbit atau 2 days diterima, kemudian 5 hari Oke. keputusannya. 5 hari itu 7 hari. 5 hari itu adalah waktu kita mendapatkan jawaban diterima atau ditolak. Jadi waktu pertama submit, waktu tunggu untuk mendapatkan jawaban setelah submit itu adalah 5 hari. Jurnal ini akan diproses review atau jurnal ini menolak. Itu 5 hari. Oke, First kalau decision. sudah 5 hari di Kesen berarti diterima, belum tentu bayar ya, baru masuk ke Review dulu. review dulu ya. Di review berapa kali kira-kira sehingga kita harus bayar? Gimana? Gimana Bapak? Berapa hari dari mulai review ke pembayaran? Tergantung proses reviewnya. Kita berapa kali review, kita berapa lama mereview, kita diberikan waktu, tenggat waktu berapa lama saat proses review. Itu tergantung dari jurnalnya dan proses reviewnya Bapak Ibu. Gitu. Bukan proses review, mohon maaf. Proses revisi. Berarti jurnal itu dikoreksi terus dikirim lagi gitu Mbak ya? Betul, betul. Betul. Untuk proses pengiriman itu juga dari OJS-nya, dari homepage jurnalnya. Jadi saat kita membuat akun OJS, itu nanti akan ada histori. Jurnal kita itu sudah sampai proses apa.
Nah, itu akan ada di OJS itu. Semisal jurnal kita sudah sampai di proses review, jurnal kita sudah sampai di proses revisi yang kedua. Nah, itu akan ada tertera di OJS. Dan juga di OJS itu juga tertera link-link untuk saat kita mengirimkan revisi. Itu juga by OJS. Atau kalau enggak nanti dari jurnal, dalam membalas emailnya Bapak Ibu, itu akan diberikan kayak keterangan nih. Nanti harus disubmit lagi lewat email atau lewat OJS. Gitu. Mbak, yang menentukan besar itu kan masing-masing jurnal itu kan eh, berbeda biayanya ya. Dan misalnya di satu jurnal biayanya sekian dolar. Jurnal lainnya mungkin sekian dolar. Beda-beda gitu ya. Betul, Apa yang betul, menentukan betul. apa yang menentukan perbedaan itu? Apakah karena kebijakan dari jurnalnya ataukah memang dari Q1, Q2, Q3 sampai Q4 itu juga beda-beda dari sisi harga? Itu seperti apa kecenderungannya? Oke, Atau yang mahal biasanya itu lebih berpeluang masuk gitu? oke. Untuk harga-harga itu biasanya kebijakan dari jurnalnya dan juga biasanya tergantung kuartilnya juga. Kalau yang biasa kita temukan memang semakin tinggi kuartilnya semakin mahal. Semakin pendek kuartilnya semakin murah. Itu tapi ada juga yang jurnal di kuartil 4 tapi harganya udah 15 juta, 20 juta itu juga sudah ada. Jadi itu tergantung dari kebijakan jurnalnya. Mereka mematok harga segitu memang dari kebijakan jurnalnya. Begitu, Bapak. Home base-nya semua jurnal itu di luar negeri semua, Mbak? Atau ada yang di Indonesia? Maksudnya? Oh, yang di Kantor, Scopus nggih, yang di Scopus nggih. iya, kantor redaksinya misalnya katakanlah seperti itu posisinya berada ada yang di Indonesia atau semuanya di luar negeri itu? Tergantung. Banyak jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus dari Indonesia pun banyak. Dan juga tergantung dari reviewer dan editorialnya. Ada jurnal luar tapi editorial reviewnya orang Indonesia. Itu juga ada. Beragam, Bapak. Ya, seperti biodiversitas itu kan punya Indonesia ya. Kemudian ada lagi IPB, apa IPB itu apa gitu. Ada Universitas di Indonesia juga sudah mengeluarkan jurnal. Ya, berarti kan dia Indonesia punya gitu ya. Betul, betul, betul. Sudah Banyak, banyak, ketiga kalau banyak, tidak salah. banyak, banyak. Yang kuartil Ada satu ada pun juga jurnal banyak dari peternakan. Indonesia, Bapak Ibu. Dari punyanya Kijis tuh, Kudus, Yayan Kudus. Terus dari Universitas Ahmad Dahlan, IJR. Terus dari UNY, UI itu juga punya, betul. UGM juga ada. Terus Cakrawala dari UNY. Dari kuartil-kuartil atas juga. Tapi kalau saran saya, nggih, untuk Bapak Ibu silakan pilih jurnal yang luar negeri aja. Karena biasanya kalau di Indonesia itu ada yang bilang waktu tunggunya malah lebih lama kalau kita sama-sama memasukkan di jurnal Indonesia gitu. Hmm, Ngumpulin jurnalnya lama mungkin ya, Mbak ya? Mungkin atau mungkin dari pihak universitasnya sudah ada kayak oh oke saya kong kali kong sama universitas ini atau mereka juga mencari autor-autor dari luar luar negeri. Nah, itu juga bisa terjadi. Mungkin harganya lebih murah kalau dalam negeri, Mbak. Nggak tentu juga, nggak tentu Bapak Ibu. Mahal. Mungkin ada juga Yang yang produknya mahal. lebih banyak di mana? ya ini Eh, pengalaman kawan ya gitu. Emang lama nunggu ininya revisi reviewnya itu lama. Pas sudah Ya, submit tuh menunggu reviewnya muncul itu lama sekali. Jadi betul betul. jadwal penerbitannya jadi lama, tertunda gitu. Betul betul Sampai betul. lepas Eh, sudah gitu ya. ya mungkin ya karena kesibukan atau apa kali ya. Mungkin karena memang Mungkin sudah terbitnya banyak cuma 2 kali antrian. setahun Sudah atau banyak apa gitu. antrian, nggih. Ya antrian juga banyak. Betul. Ada Karena pertanyaan lagi kalau nggak yang Bapak Ibu? Gimana Ibu? untuk yang Tapi terbitan luar negeri ini kayaknya orang-orang pada takut gitu dibanding yang keluaran Indonesia. Mungkin gitu juga salah satu penyebabnya Ya, gitu ya. Jadi betul antri betul. gitu. Betul betul. Karena oh, mungkin juga mengiranya kalau di Indonesia itu lebih mudah gitu. Iya, jadinya antri. Padahal sebenarnya antri betul. Dan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? untuk
karya yang diterbitkan kan itu kan dalam bentuk PDF kan, Mbak, bukan dalam jurnal fisik kan, print out gitu kan. PDF, enggak PDF dong Bapak. Kan kita bisa akses lewat Scopus. Yang diterbitkan itu pasti PDF. Betul. Seperti itu. Ada Ada nggak Bu pertanyaan? Hanifah kaitan Ya. dengan, oh ini bahasanya harus perbaiki, harus bayar dulu ke Nggak usah bahasa teknis-teknis. original. Jurnal education. Proofread-nya gitu nggih. Mm-mm. Jadi jurnal, oke. Jurnal itu juga beda-beda. Ada yang mereka itu di dalam submission guideline itu menyebutkan kalau di jurnal ini menyediakan jasa proofread. Kalau semisal jurnal sudah mengatakan seperti itu, Bapak Ibu hukumnya wajib menggunakan jasa mereka. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena memang itu biasanya jadi juga salah satu alasan diterima atau jadi salah satu alasan mereka mau memproses jurnal Bapak Ibu karena sudah menggunakan jasa mereka. Tapi kalau di jurnal tersebut tidak tertuliskan nih, jurnal ini menyediakan jasa proofread gitu, Bapak Ibu cukup menggunakan yang namanya Grammarly. Itu sudah aman. Ya udah bayar bahasa ya, kemudian udah bayar submit, oh double berarti ya. Iya benar-benar. Udah ada. Kan Biasanya kalau rata-rata per proofread, lembar gimana bayarnya. Bapak? Ya biasanya bayar bahasanya berlembar. 1.500.000-an mungkin nggih Ya per biasanya. lembar ya. Nggih per lembar. Nggak usah Bu, teknis-teknis. Bu, izin bertanya. Tadi ini saya sudah bertanya tentang education, Bu. Tolong di follow up ya, Bu. Yang Bagaimana Bapak itu kan karena education itu setelah beberapa kali saya pelajari itu kan banyak yang baru kan. Jadi sub sendiri kan juga baru. Tolong Nggih. diberikan informasi itu yang sekiranya cepat, paling enggak ya first decision-nya yang cepat itu loh, Bu. Itu Education nggih Bapak. ya education mohon di follow up. Saudara tanya dari awal tadi belum. Oke, mohon maaf ya kalau untuk pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat, laptop saya error Bapak Ibu, kursornya ini Oh, tidak nggih, bisa nggih. tidak bisa diarahkan, jadi saya Nggih, pakai layar baik, untuk mobile gitu. Mohon maaf ya Bapak Bambang. Nggih, karena Untuk education, nggih ya Bapak Rituan. education kan agak baru, termasuk baru. Jadi sub sendiri kan baru ini. Mungkin kalau bidang-bidang Oke. seperti biologi, sains kan udah lama kan seperti itu. Education-nya tentang apa Bapak? Kami ya, ini tentang ke-SD-an, Bu, ke-SD-an. SD nggih. Kurikulumnya membahas tentang kurikulum atau Kurikulum dan pembelajaran biasanya. pembelajarannya? Oke. Ya, Kalau ataupun kurikulum asesmen biasanya juga. asesmen, oke, nggih. Kalau education lebih enaknya gitu ya kalau misal Pak Bambang udah punya jurnal atau sudah ada draft, bisa lewat langsung di abstraknya. Coba saya cari dulu nggih abstrak tentang education. Nggih, Bu. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini mengalami sedikit error. Education. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Nggih Bapak. Education. Untuk search-nya harus pembelajaran menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ini di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita kontrol CC. Oke. Coba kita find apakah ketemu. Oke, di sini ada nih Bapak. Kita bisa lewat Journal Finder aja biar enak. Bisa Bapak gunakan abstrak dan juga bisa atau di search by keyword. Di sini saya memasukkan education,
kurikulum dan learning. Nah, muncul beberapa jurnal nih Bapak. Economic Education, Education Chemical Engineers. Oh, ternyata nggak masuk. Hospital. Lewat Scopus saja berarti. Kita masukkan subjek areanya. Education. Nah, di sini education masuknya di social science. Tinggal kita klik aja, kita apply. Lalu Bapak mau ke kuartil berapa, Bapak? Di satu, mulai di satu, di dua nggak apa-apa Bu, Satu. karena Nggih. meminimalisir banyak cloningan Bu kalau di bawah kan. Nggih, kalau di bawah semakin banyak memang Pak, benar. Jurnal, kita apply. Oke, ada 1000 nih Bapak. Ada 1000 jurnal tentang education. Ada education sciences. Oke, berarti kan kalau Bapak SD, nggih, kurikulum. Teaching and teacher. Ada nih, teaching and teacher education. Kita bisa buka. Oh, ya, saya juga pernah mendengar Bapak Ibu, publisher yang dihindari. Dihindari kayak ini, nggih. Tidak disarankan Bapak Ibu untuk mempublish atau mensubmit di publisher ada 3. Yang pertama ada MDPI, yang kedua ada Frontiers, dan yang ketiga ada Hindawi. Itu adalah publisher-publisher yang tidak direkomendasikan oleh Dikti dan juga BRIN. Itu bisa Bapak Ibu hindari, nggih. Di chat Bu, MDPI, kemudian Saya chatkan di WA, nggih Bapak. siap-siap Di non. grup WA, nggih. Oke. Karena saya Oke, tidak Bapak. bisa, ya, karena saya tidak bisa mengklik chat yang ada di Zoom. Soalnya banyak MDPI. saya di MDPI teman-teman. Oh, Itu nggak MDPI. dinilai ya sama Dikti ya? Nggih. Frontiers. Frontiers. Tapi di MDPI itu juga di bawahnya ada Elsevier juga, ada Springer juga. Ada Springer Atau- juga, nggih. Iya MDPI tapi Elsevier juga itu di artikelnya. Oh iya, kalau misal MDPI, memang kalau publisher MDPI itu kan banyak sekali jurnal yang di itu nggih, yang dinaungi nggih. Itu juga memang kita harus seleksi juga. Padahal memang kalau ketiga publisher itu adalah publisher yang besar, Bapak Ibu. Jadi publisher yang bisa dibilang itu publisher ternama, publisher besar. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan untuk referensi malah nggak masalah, bagus. Nah, yang kita kembali lagi ke education. Di sini ada jurnal Teaching and Teacher Education. Oke, dari tahun tercovernya aman nih, dari 85 sampai 2025. SJR-nya juga bagus, 1,7. Publisher-nya di Elsevier. Oke. Scopus content coverage-nya. Nah, dia sudah melampaui nih. Coba kita lihat ke homepage-nya. Apakah dia masih bisa menerima terbitan atau tidak? Oke, kita bisa view at publisher. Kembali lagi yang seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, walaupun di dalam Scopus sudah menyebutkan tentang education, atau di dalam Scopus dia menyebutkan skupnya Bapak Ibu, kita harus lihat di homepage-nya, education-nya tentang apa. Di sini tulisannya teaching and teacher. Coba kita lihat full IMN scope-nya. Oke, kita bahasa Indonesia kan dulu. Praktik persiapan pendidikan guru, pengembangan profesional di semua jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Oke, pendekatan multidisiplin, beragam metode disiplin ilmu, paradigma, studi kualitatif kuantitatif. Di sini pada literatur penelitian pengajaran dan pendidikan guru internasional terkini. Bisa ini Bapak untuk learning and teaching-nya ini bisa nih. Kalau kita sudah mendapatkan MN Scoop-nya cocok gitu nggih. Oh, oke, dia berarti di sini dia membahas semua bidang gitu nggih, semua sub bidang tentang pendidikan. Kita bisa lihat atau kita bisa selanjutnya lihat dari APC-nya.
Di sini APC-nya tertulis 3.700, itu exclude tax-nya. Lalu waktunya. Nah, untuk first decision atau untuk jawaban pertama dia membutuhkan waktu 11 hari. Itu lumayan ya Bapak Ibu. Lumayan lama. Biasanya itu kita kasih range di 1 minggu. Tapi kalau ternyata dia di sini menuliskan first decision ya 11 hari, jadi kita harus menunggu 11 hari sampai ada jawaban. Terus untuk submit to review, dari submit sampai ke review after review itu membutuhkan 80 hari. Dari submit ke ACC itu 247, berarti sekitar hampir 1 tahun. Dari acceptance ke online publishing-nya hanya 10 hari, mungkin Lah, hampir 1 mulai tahun. bayar itu di mana ya? Di submission to acceptance ya? Apa Bapak? Mulai pembayaran. Betul, dari ini nih, enggak. Dari Publication. After review. acceptance. Jadi Submission to totalnya decision. totalnya 247 tambah 10 hari, Bapak. Oh, ini bayar 257. itu online. Iya, iya. Baru dapat Jadi LOA tuh. Iya, Hmm. gitu. Begitu Bapak Bambang, ada yang mau ditanyain dulu, Pak? Sebelumnya terima kasih ya Bu. Kalau saya ingin langsung bertanya aja, mungkin dari pengalaman Rumah Scopus mendampingi beberapa kali pada periode setahun terakhir saja ya Bu. Nggih. Nah, 2024-2025 itu kalau yang tentang pendidikan yang sekiranya direkomendasikan mungkin mana Bu? Yang mungkin reviewnya cepat ataupun keputusannya cepat seperti itu. Yang biayanya murah Dan juga. termasuk kalau ada yang terjangkau Bu. Nggih, Bapak Ibu, Rumah Scopus itu sebenarnya juga punya website untuk kita melihat dari terbitan para apa nggih? Yang sudah terbit Peserta. Peserta nggih, Ada itu. peserta. Di mana Nggih. itu? Sebentar Bapak Ibu, saya sedikit lupa. Rumah Scopus Foundation. Nah ini, rumahscopusfoundation.com. Di sini ada yang namanya tools referensi paper. Bapak Ibu bisa masuk ke website kami, lalu dipilih di referensi paper. Di sini, Bapak Ibu kalau scroll ke bawah, nah ini adalah terbitan-terbitan dari para alumni dari Rumah Scopus. Di sini sudah ada kuartilnya, sudah ada fokus jurnalnya. Jadi internasional jurnal ini nama jurnalnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, kayaknya ada pendidikan sebentar. Bisa lihat bentar Bapak Ibu. Saya sepertinya pernah menerbitkan education. Nah ini Cogent Education. Ini termasuk lumayan cepat guys Bapak, Cogent Education. Ini kita bisa klik selengkapnya. Di sini sudah ada detailnya. Dari kuartalnya berapa, terus USD berapa dolar kita harus bayar. Dia tipenya open access. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke homepage jurnalnya, tinggal Bapak Ibu klik ini, nama jurnal ini, kita copy. Kita bisa masuk lewat Scopus. Kita copy, kita masuk lewat Scopus di bagian title-nya. Nah, ini adalah contoh kedua nih Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan title di searches, itu kalau kita sudah tahu nama jurnalnya, tinggal kita pastekan. Sudah muncul. 62% itu dia ada di kuartil 2. Terbitannya segini, lumayan. Per tahunnya 500-an. 200 sampai 300. Begitu nih Bapak. Bisa menggunakan yang namanya rumahscopusfoundation.com. Saya akan kirimkan ke grup biar Bapak Ibu enak kalau Hanya mau ini cari. di pendidikan Kogen aja atau ada lagi yang lain? Soalnya lumayan biayanya. Itu paling murah 2.000 ya? Iya, kok soalnya dia di kuartil 2 Bapak. Rumah Scopus Foundation. Biasanya memang kalau pendidikan kita ngarahinnya ke Kogen. Oke. Coba kita cari lagi selain Kogen pendidikan, okay. Research in Higher Education ini juga ada. Di satu, Urasian ini juga educational research.
Time jurnal ini nggak manajemen. Kebetulan juga website kami ini juga baru proses nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau masih sedikit karena kita juga proses memasukkan dari alumni-alumni yang sudah publish gitu. Kalau yang Sampai dari sini pertanian bagaimana, Mbak? gimana? Sudah ada yang dari Rumah Scopus nggak? Dari pertanian atau penyakit tanaman, perlindungan tanaman, Penyakit tanaman tadi masuknya mereka ke agriculture Ibu. agriculture, Mm-mm. pertanian ya. Oke, masuknya kebanyakan di Ada yang agriculture. dari Rumah Scopus ini masuknya. Ini maksudnya sustainable development and planning. Beda sepertinya nggih. Kalau dari plant disease memang belum spesifik ada Ibu. Belum. Oh. Oke, plant protection. Plant protection juga. Coba tapi nanti belum. coba saya tanyakan. Tapi di sini ada Journal of Pure and Applied Microbiology. Oh, bisa juga tuh di situ applied microbiology. Ya, ini Ibu bisa lihat di referensi paper Rumah Scopus Foundation. Ada di kuartil 4 tapi. Kuartil 4. Ya, Ya, sebagai pemula kalau emang itu ininya ada apa-apa. betul. Ada Ya, pertanyaan namanya lagi Bapak pemula. Ibu? Aman? Sebentar Mbak, ini saya dengar katanya kalau yang Q1 itu banyak malah yang gratis gitu Mbak. Belum Benar nggak tuh tentu, Mbak? belum tentu, Belum belum tentu. tentu. Nggih. Itu memang pandai-pandai kita saat mencari jurnalnya nggih Bapak Ibu. Hmm, ya katanya makin Ada tinggi tidak kuartilnya pengalaman di malah ada yang Rumah gratis katanya. Scopus Gimana yang Bapak? gratis? Pengalaman Rumah Ada, Scopus yang gratis ada. ada. Ada Coba juga. ditunjukkan jurnalnya seperti apa? Kalau yang gratis di sini kayaknya malah nggak ada. Bentar Oh, ya, nggak ada. Pak. Kalau yang di sini. Tapi itu waktu itu kebetulan gratisnya itu karena beliau tidak digunakan untuk persyaratan guru besar. Jadi, Oh, ya, dan itu kebetulan waktu di special issues. Jadi jurnal tersebut punya tema penelitian tertentu gitu, nggih. Jadi kita ikut, nah itu bisa dapat juga yang gratis dari situ. Tapi kan itu susah untuk syarat penilaian gitu Bapak Ibu kalau untuk special issues gitu. Jadi memang kalau kita eh, bisa membayar gitu nggih. Bapak Ibu silahkan pilih opsi yang berbayar aja. Gitu. ya bayar tapi jangan 2.000, Jangan terlalu 1.000 tinggi ya. gitu ya Bapak. Heeh. Memang kalau kita mau yang nggak terlalu tinggi ada di kuartil 4, kuartil 3 gitu. Yang penting bisa syarat guru besar. Kalau syarat guru besar itu kan cuma SJR, jadi nggak ada di persyaratan Q3, kuartil. Q4 ya. Iya. Ya, aman. Kalau kita di kuartil 3, kuartil 4, tapi SJR-nya masih mencukupi, masih di atas 0,15, aman. Kita bisa gunakan itu untuk persyaratan. Iya. Ya itu aja cariin yang 34, Q34. Iya. Tapi kan mencukupi. Gimana, Bapak? Ya tolong dicariin Q3, Q4, tapi SJR-nya mencukupi. Oke. Kalau untuk kita yang mencari, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya akan di sini akan langsung meminta maaf. Kalau kita yang mencari, takutnya nanti nggak sesuai skupnya, gitu, nggih. Rumah Scopusnya harus siapkan SKTM kayaknya sih. Assalamualaikum. Nggih, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana? Ada pertanyaan? Saya barusan ngikuti tadi kelupaan gitu. Nggih. Nah, saya sekilas dengar tadi kayaknya berarti jurnal Trindes Scopus itu semuanya berbayar gitu. Ada yang gratis, cuman kita memang harus pintar-pintar memilih. Dan biasanya yang gratis itu close access juga ada. Gitu. Jadi nggak semua jurnal di Scopus itu berbayar. Ada yang gratis open access, ada yang gratis close access. Terus apa benar itu korelasinya kalau Q1 lebih mahal, Q4 murah gitu? Biasanya nggih. Tapi kalau kita bisa pintar mencari, kayak semisal kita cari di negara Afrika, itu kan kurs nilai mata uangnya lebih rendah nggih. Itu juga bisa kita dapat yang murah. Gitu. Oh. Nah, untuk melacaknya gimana tuh, Mbak? Untuk
Daerah-daerah yang Terus harganya itu kesulitan. di mana, Pak? Maksudnya saya tak mencari di jurnal itu eh, apa namanya pas apa nih ketentuan bayarnya itu loh di blok mana gitu loh maksud saya gitu. Ada di about jadi di homepage. Jadi maaf, Bapak harus masuk ke homepage-nya. Kalau di Scopusnya dia tidak akan menampilkan per bayarnya berapa. Bapak harus masuk ke homepage. Biasanya ada di Ya Journal maksudnya di Information. berandanya jurnalnya itu. Betul, betul. Terus pokoknya dicari yang bayar gitu ada tulisannya anu itu apa namanya? APC, Article Processing Fees ini yang saya tampilkan. Article Oh iya. Processing Fees atau Fee and Funding atau Article Processing Charge. Tulisannya itu beda-beda. Jadi Itu mungkin bayarnya itu setelah submit atau setelah diterima? setelah publish, setelah diterima, Bapak. Setelah publish. Nggih, tapi juga perlu dilihat di submission deadline. Ada jurnal yang saat submit itu juga membayar. Jadi 2 kali pembayaran. Saat submit dan saat publish itu juga ada. Oh gitu. Nggih. Tak pikir gratis tis. Iya, gratis tis kalau kita bisa mendapatkan sponsor. Bisa itu gratis tis. Mbak, itu ada yang menarik tuh, Mbak. Gimana? Untuk lebih apa ya, lebih agak murah kan tadi kan kalau daerah Afrika sebagainya yang kurs dolarnya mungkin relatif rendah, itu bisa. Nah, untuk melacak untuk pemetaan mana negara yang kurs rupiahnya, kurs dolarnya ataupun mata uangnya lebih rendah dari dolar, itu gimana? Ada aplikasi ataupun ada cara nggak? Kita pakainya SJR. Jadi di Simago ini Bapak Ibu juga bisa melakukan pencarian. Tinggal diklik Simago Journal Ranking gitu nggih. Kita klik di bagian jurnal rankingnya. Bapak Ibu masuk dulu ke Simago JR, terus masuk ke jurnal ranking. Nah, di Klik sini negara tujuan. bentar, belum, jangan langsung negara dong. Subjek areanya dulu, Bapak Ibu subjek areanya apa? Semisal kita social science, education, ngoten nggih. Kategorisnya education. Terus baru nih region atau countries-nya Bapak Ibu pilih negara yang Asiatic region ini atau Afrika. Kalau Afrika kan kursnya dia lebih murah dari apa sih kita rupiah gitu nggih. Nah, kita bisa pilih nih negara-negara Afrika ini. Nggak ada Q1 Afrika, Bu. Iya, kalau Afrika memang jarang education Q1, tapi kalau untuk subjek area yang lain ada juga di Afrika Q1 itu ada. Dan juga perlu Bapak Ibu perhatikan kalau di Simago kita harus cross check di Scopus karena kalau di Simago itu dia update-nya lambat. Kalau di Scopus itu kan mungkin bisa setahun 2 kali update. Gitu ya. Kalau Berubah jadi tidak ada gitu. ada. Kuartil 4 saat kita cari di Simago, di Scopus ternyata udah di kuartil 2 itu juga ada. Gitu. Jadi yang menentukan itu indeksnya berubah-ubah itu. Mereka yang menentukan, Bapak. Penilaiannya ada di mereka. Elsevier itu. Scopusnya aja, Scopusnya. Gitu. Oh, yang selalu update di Scopusnya. Betul. Kalau di Scopus yang Kalau di kuartilnya Scopus, mencarinya di dia mana? tidak akan menunjukkan kuartil. Dia menunjukkannya ini, high percentile, 62%. Jadi kalau di Scopus itu pakainya prosentase. Prosentasenya kita bisa lihat dari mana? 100 dibagi 4. 0 sampai 24% itu di kuartil 4. 25 sampai 49% itu di kuartil 3. 50 sampai 74, betul, 50 sampai 74 kuartil 2, lalu 75 sampai 99 kuartil 1. Jadi kalau di Scopus, Bapak Ibu jangan mencari tulisan Q1, Q2, Q3, Q4, tapi dilihat presentilnya ini 62%, 99% gitu. Begitu. Oh iya. Matur nuwun, saya pikir carinya Sami-sami. gratis aja.
Nanti gini aja, Bapak Ibu bisa cari dulu gitu nggih. Kalau semisal Mbak ini aku udah menemukan jurnal tapi kok nggak nemu ini biayanya di mana atau kok nggak nemu ini publisannya setiap tahunnya di mana, bisa ditanyakan ke saya atau Mas Novan atau ke grup gitu nggih. Oh iya 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 iya. Oke, Bapak Ibu juga bisa Matur gunakan. nuwun. Nggih Ngapunten. Bapak, nggih. Bapak Ibu juga bisa gunakan Rumah Scopus Foundation ini untuk salah satu alternatif pencarian gitu. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin tanya lagi ya. Kalau untuk melihat peluang masuk Scopus itu berapa persennya itu gimana? Misalkan tahun ini mereka dokumen sekian, Nggih. ini 1 Itu banding berapa nggih. kan gitu. Kayak Itu lihatnya semisal, gimana? oke, kalau Bapak lihat dari Scopusnya, itu bisa dilihat dari Scopus content coverage-nya. Jadi saat kita lihat search detailnya, lalu dilihat dari Scopus content coverage-nya, nah ini terbitan per tahunnya ini, dia sudah dia banyak atau tidak yang pertama. Yang kedua, dia sudah melampaui dari tahun kemarin atau belum. Kalau dia sudah melampaui, berarti kemungkinan kita akan diproses di tahun depan. Tapi kalau semisal terbitannya itu dia masih jauh dari tahun kemarin, nah kemungkinan kita bisa diproses di tahun ini. Atau Bapak Ibu bisa lihat di arsip jurnalnya. Kita masuk ke homepage-nya, lalu kita masuk ke arsip. Arsip. Oh, sebentar, ini ada di bagian arsip atau all issues biasanya Bapak Ibu. Situ nanti kita bisa melihat dia terbitannya setiap tahun berapa kali. Jadi dalam 1 tahun itu berapa kali terbit dan setiap terbit berapa banyak. Itu di arsipnya gitu. Kalau Nipa saya mau nanya lain Gimana Bapak? terkait dengan Mendeley. Kan di ya di template itu kan harus pakai Turabian. Kemudian di Mendeley kita belum ada Turabiannya. Itu cara Oke. masuknya gimana ya? Cara masuknya, waduh, sebentar, semoga saya bisa mencontohkan ke Bapak. Kemarin udah Sebentar. dicontohin tapi Lupa. nggak ada dicari nggak ada. caranya. Oke, sebentar, kita lihat dulu. Saya buka Word-nya dulu. Oke, nah semisal di sini kita klik di bagian reference, lalu di style-nya nggak ada nih Turabian. Bapak bisa klik more style. Oke, terus? Terus akan ada muncul kecil nggih, pop-up kecil, get more style. Bapak klik get more style, coba ditulis Turabian. Nah, ini ada nih. Tapi di 9 laptop saya edition. belum ada. Kalau belum ada gimana ya? Di get more style, di klik juga nggak ada. Get more style yang mana? Coba ulangi yang get more style. Saya udah klik itu kerasan get more style. Dapatkan Oke, kita ulangi. Oke, kita ulangi nggih. Style, more style, bawah more paling style, bawah. ya, sudah. Terus? Ada muncul pop-up kecil. Yang mana? Oh, terlihat ini. Ya, terlihat. Klik Yeah. get more style. Terus Bapak tuliskan, diketik Turabian. Akan ada pilihannya. Di situ dia menggunakan apa? Tinggal diklik Turabiannya, lalu diinstal. Setelah diinstal, kan ini ada tulisan installed nih. Kita masuk ke installed sampingnya. Kita ketikkan lagi Turabian. Baru muncul. Baru muncul, baru kita use detail. Betul. Tinggal dan dia sudah itu akan muncul masuk ke get more style yaitu otomatis. Otomatis kalau kita klik more style, dia akan otomatis muncul. Ada get more style langsung jadi. Betul. Diklik get more style kemudian dicari Turabian. Betul. Tapi kalau nggak ada gimana tuh? Gimana Bapak? Kalau benar-benar nggak ada. Kalau benar-benar nggak saya ada. udah coba itu tapi nggak ada. Oke, biasanya mereka menggunakan URL. Jadi di dalam homepage-nya, di dalam submission guideline-nya dia akan ada URL yang bisa kita copy paste untuk mengelingkan. Oh, di copy paste dari URL itu Betul. Ke sini download style ini, enter URL bawah ini. Bapak tinggal pastekan, di paste lalu di download. Oh, nanti langsung muncul sini. Oh, di sini. Dia ngasih apa kayak file bukan URL ya. Download gitu misalkan. Download ini Turabian. Ya, itu bisa. Ada kalau udah kita download. Kalau sudah kita download. Kan di situ dia ngasih file supaya download kemudian bisa di-download. Nanti kelihatannya ada di. Oke, saat Bapak klik
dibuka ada URL-nya nggak? Oh, URL aja. Nanti masukin download Gitu. style di sini. Oh, jadi ngedownload di Iya, sini ya. betul. URL-nya simpan di sini, kemudian download. Betul. Ya, jadi semua itu masuk di Mendeley-nya Bapak Ibu di bagian Get More Style. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, karena di sini sudah menunjukkan 9 lebih, takutnya Bapak Ibu dari timur sudah terlalu larut gitu, nggih. Mungkin kita bisa sudahi. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu bisa tanyakan dulu di grup dan japri saya. Gitu, nggih. Mas Novan, ada kata-kata? Besok kan ada sharing session besok ya Mbak, Iya, jam 3-an. Nah, bisa kita diskusi betul. juga situ kali ya. Bisa. Ibu kalau mau ada Hmm. pertanyaan di sini juga bisa. Oke, thank you. Nggih. Silakan Mas Novan kalau ada yang ingin disampaikan. Mbak, Oke, untuk apa ya, untuk akses video rekaman ini kan bisa apa ya istilahnya, bisa diakses kapanpun ya kalau kita sudah jadi member Mas Kopus ya. Iya, tapi kalau bisa jangan disebarluaskan, nggih Bapak. Karena kan ini Maksudnya kan dalam waktu dekat ini kan mungkin saya belum bisa mempublish jurnal mengirim lah itulah. nggih. Jam sewaktu-waktu bisa saya akses lagi ketika saya Bisa, butuhkan bisa itu ya. bisa. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Mas Novan. oke. Terima kasih Mbak Anifa atas penyampaian materinya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin tambahan tadi sudah disampaikan untuk yang Diamond Open Access, Mbak. Oh iya, belum Mas Novan. Oke, nah sebagai tambahan Bapak dan Ibu di sini, jadi ini yang fitur baru sebenarnya. Jadi kami baru menemukan juga di Simago GR atau SJR itu, Bapak Ibu juga bisa menemukan jurnal dengan fitur atau fasilitas Diamond Open Access, yang artinya di sini. Jadi kalau pengetahuan umum itu, semua jurnal itu berbayar, kan begitu. Sekarang pertanyaannya siapa yang membayar? Kalau artikel atau autor yang membayar itu berarti kan kita yang membayar ke jurnalnya, gitu nggih, untuk biaya publikasi. Ada juga yang autornya nggak bayar atau free, tapi dari jurnalnya yang meng-close paper kita supaya orang lain bisa mungkin yang membaca atau orang lain yang ingin mendapatkan paper ini yang diminta untuk membayar. Nah, satu lagi itu adalah Diamond Open Access Bapak dan Ibu. Jadi saya ambil contoh tadi mungkin fitur atau subjek area tentang education, begitu nggih. Saya langsung saja kita pilih education di sini, seperti ini, gitu nggih, ada education, regionnya kita buat bebas saja, jurnal, tipenya jurnal, mungkin yang paling mudah biar kelihatan di sini Bapak Ibu semuanya. Nah ini dia, bisa kita lihat bersama di bagian samping nama jurnalnya itu, ada apa nggih itu icon atau gambar diamond gitu nggih. Diamond Open Access atau new EPC. Jadi istilah Diamond Open Access di sini artinya adalah paper kita outputnya itu tetap bisa diakses kapanpun dan dimanapun, open access. Tetapi dari jurnalnya itu yang membiayai, dari publishernya biasanya. Contoh kita buka di sini. Saya buka jurnal ini, Jurnal International Journal of Educational Technology in Higher Education. Nah, dia Diamond Open Access, yang berarti publishernya ini loh. Publishernya ini, Springer Netherlands ini yang membiayai paper apapun yang akan publish nanti. Jadi kita tidak perlu pusing lagi terkait dengan biaya. Yang penting paper kita layak, jurnalnya tertarik, udah biarkan dia terbang sendiri paper kita. Itu. Apalagi kalau saya cek tadi di Asiatik gitu nggih, di benua Asia, regionnya kita ganti yang Asiatik saja. Banyak sekali. Nah ini dia. Banyak jurnal-jurnal Q1 itu yang Diamond Open Access Bapak dan Ibu. Jadi di sini tidak pun ya, kalau di Rumah Scopus memang masalah fee atau biaya itu adalah hal yang paling mudah diselesaikan, kan tinggal bayar selesai kan gitu. Jadi bukan itu juga, karena banyak pilihan juga jurnal-jurnal yang memberikan fasilitas Diamond Open Access. Nggak perlu pusing bayarnya gimana, biarkan jurnal yang memfasilitasi
beasiswanya lah istilahnya gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi SJR ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk mencari jurnal, tapi juga memilih mana yang kira-kira dia yang diamond atau mana yang hanya open access saja atau hanya yang di close dan seterusnya. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Jadi nggak perlu khawatir. Ini meskipun diamond dia masih ada Q1, ada juga yang Q2 dan seterusnya. Itu Bapak Ibu semuanya tambahan dari kami. Jadi untuk masalah jurnal tujuan itu mohon maaf kalau kami memberikan saran takutnya tidak sesuai dengan skupnya, tidak sesuai dengan bidangnya atau tema dari paper Bapak dan Ibu. Untuk pilihan terakhir atau jalan terakhir mendapatkan jurnal tujuan itu adalah referensi yang kita gunakan dalam paper itu. Bapak Ibu kemarin sudah mencitasi atau mengkutip referensi-referensi kan. Nah, itu secara tidak langsung itu memberikan gambaran. Di sini loh, ini paper ini publish di jurnal mana. Nah, itu jurnal itu bisa menjadi salah satu alternatif tempat paper kita untuk submit Bapak dan Ibu semua. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ada lagi juga pengalaman submission itu hanya sebatas alat atau itu hanya sebagai kalau diterima itu bonus, tapi biasanya kalau kita tidak yakin akan paper yang kita tulis lalu kita submit ke orang, nah itu submit ke jurnal dan dapat balasan. Nah, balasannya itu yang menjadi berharga karena kan biasanya balasan dan ada alasan kenapa kok ditolak, karena kurang skupnya, kurang ini, kurang itu. Nah, itu hal yang sangat berharga Bapak dan Ibu semuanya. Itu. Jadi nggak usah takut submit Bapak Ibu semuanya, yang penting di sini papernya sudah jadi. Itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Itu tambahan saja. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut untuk pencarian jurnal di sesi selanjutnya. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya mungkin cukupkan dulu. Kita bisa lanjut lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk malam hari ini saya mau minta foto sebentar. Gitu nggih, bisa open kamera sebentar Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu. Ntar saya siapkan juga. Maaf saya kameranya tidak bisa nyala Mas ya. Oke, nggak apa-apa Ibu, nggak Cukup apa-apa. fotonya aja Nggak ya. apa-apa. Oke, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, silakan. Oke, kita foto bersama dulu. Sama seperti biasa, kita sesi formal dulu. Silakan Bapak Ibu foto dengan senyum terbaiknya. Mana nih screen share? Oh, ini dia. Ada lagi yang hendak open kamera? Cukup? Oke. Kalau sudah, saya mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak dan Ibu dengan gaya ala Rumah Scopus. Tangannya di depan seperti ini. Kita foto bersama ala Rumah Scopus. Tangannya di depan, jangan depan muka, agak turun dikit. Kita mulai hitung. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan Bapak Ibu. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Nipa. wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, saya izin. Izin pamit ya. Siap Ibu, siap.